Oh bahkan ada yang di pinggiran jalan juga bang, itu yang wisata lendirnya. Ntar dah aku WhatsApp dah. Wah boleh. Kemarin kan ke Lombok ya? Betul, betul. Gimana cuy sekamar sama Desta cuy? Iya. Teman-teman yang masuk tuh dari siapa aja teman-teman masuk kalau malam? Perhatiin juga dari tadi abang belum opening cuma nyanyi. Opening tuh kayak gini. Selamat datang di Salon Diki, kaminya cantik, obrolannya asik. Sensei Sore wa minna Sensei Ashita no yusha Uye Sensei Pegasus no yoni Sensei terdekat Imakoso Habatake Diki Sensei itu openingnya. Kalau yang closing gimana closingnya? Closingnya begini. Hirameku seisa ga umae o yumuteru sore wa terawata deng 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 deng. Aku lupa. Tapi ada lagi yang Pegasus Fantasi versi Indonesia. Gimana? Ada Sensei menjanjikan kemenangan Sensei gitu nih. Iki Ponik dadanya berbulu. Iki Ponik kamu ani. Ryu habis di air terjun pakai gitar buntung. Gak ada palanya. Gila. Di Jepangan enak ya? Enak bang, di Jepangan saat itu gue sangat happy banget lah pokoknya, menikmati sekali zaman-zaman di mana gue masih menghabiskan waktu di komunitas Jepang. Wah. Iya. Itu pas komunitas Jepang mozaik juga di sensor gitu nggak yang datang? Enggak bang, itu biasanya cuma di PCD aja sih cewek. Sama di MP4 aja biasanya gitu tuh gitu. Kalau itu yang di blur kan? Di blur ya, gitu. mozaik gitu. Iya betul, makanya jadi kotak-kotak. Lu nonton Sensei ya? Jadi nonton gua. Satria Emas, favorit lu siapa? Kalau gua sukanya ini Porix. Yang udah jadi Zodiac. Mas. Yang Zodiac. Zodiac. Iya kan ada Zodiac tuh, ada Taurus. Gua nggak nonton, nggak sampai situ. Oh gitu. Nggak sampai situ. Lu harus tahu ada namanya Virgo. Hah? Jadi Virgo itu mereka nggak bisa ngelawan semuanya. Jadi Virgo itu satrianya merem. Pas melek dia baru serius berantemnya. Tuh keren tuh. Selama ini dia merem. Jadi bohongin dong. Iya. Tapi pas satu gitu, apaan tuh gitu. Ada Miharja. Ternyata apa? Jadi itu Jaja Miharja di Indonesia. Iya. Kalau di Meksiko bacanya tuh Miharja. Dia kan Biasa kan Julio. Yeah. Julio kan jadi Julio. Iya, dia Miharja. Miharja. Itu bang. Berarti lu nonton juga dong berarti Sensei ya? Satria Baja Hitam nonton juga gua. Oh ada lagi selain itu bang, Kabuto. Kabuto yang mana ya? Yang dia berubah pakai inian. Samurai. Bukan Katana. pakai ini alat gitu, bisa dinaikin sama dia jubahnya. Oh. Abinoken Sula Mahaken. Gitu Kabuto tuh. Iya Kabuto. Oh, Yang gua dia sama nonton kayak tuh Sensei Kabuto. ya juga dia. Oh, oke. Iya. Oh, gua tahu. Iya kan? Yang sebelum Nativi apa namanya? Latifi? Bukan. Apa sih bang? Apa namanya tuh? Yang mana, Bang? Nativi tuh sebelumnya tuh. Space Tune. Nah, Ada tuh, ada kan? Ada di sini Ada, Space Tune, iya, betul. iya, Betul, iya. Space Tune ada. Itu Iya. epic juga tuh setelah Sensei ya eranya anime-anime yang jagoannya berubah terus pakai jubah-jubah gitu. Ya. Ya itu dia. Tapi gue sempet kecelnya sih gara-gara Sensei ya. Kenapa? Jadi waktu kecil, gue tuh terpikat sama sosok Sun Andromeda. Sempat jadi bahan-bahan fantasi gue waktu kecil. Sun Andromeda. Iya. Emang cantik sih bang dia. Pas gue SMA, baru tahu dia cowok.
Ya mungkin abang coba terusin aja deh orientasinya kayak gitu. Kita kan nggak pernah tahu bang saat itu. Tapi gue kan. gak merasa bersalah banget. Iya. Karena ketika di remake di Netflix, Iya. Sun jadi Sound. Sun jadi Sun itu cewek. Jadi cewek. Oh. Akhirnya, gue gak merasa bersalah banget. Tapi memang di Jepang itu istilahnya ada bisonen bang. Apa tuh? Cowok cantik. Oh. Sun itu adalah bentukan ekspresi anak muda di Jepang itu yang bikin namanya bisonen. Bisonen namanya. Bisonen, dan dari dulu zaman sensei ya sampai sekarang bisonen itu tetap ada. Jadi teman-teman apalagi di komunitas Jepang lebih menghargai atau lebih happy, lebih senang melihatnya apabila melihat cowok berdandan yang cantik. Oke. Kayak gitu bang. Kayak Persailes, gitaris si Persailes kan semuanya dandan cewek tuh. Pendengar Iya, band iya. Persailes yang dandan semuanya cewek. Tapi sebenarnya tahun 80-an tuh itu sangat tidak masalah ketika cowok make upan. Karena kan era-era glam rock kan. Oh ala kira Iya. pasti dandan dong bang. Pasti dandan kan. Betul. Nah itu kan di Jepang tuh kan lama tuh eranya tuh. Betul. Di Amerika redup, di Jepang ramah tuh. Makanya kan cowok-cowok cantik banyak tuh. Betul, karena happy sekali dia, bisa mengekspresikan lagi. Apalagi alirannya itu dia tuh di Jepang tuh ada lupa tuh ada satu aliran kayak misal Orange Range. Jadi itu alirannya tuh jadi dia berwarna-warni, terus semua pakai pakaian cewek. Oke. Iya kalau kita lihat yang dipakai emang bajunya baju cewek sih, tapi mereka ngeliat itu standarnya. Kayak cosplay gitu. Iya. Oh. Ribet banget ya pakai baju-baju gaun-gaun gitu bang. Dan lu terinspirasi dari itu. Gue seneng aja melihatnya, tapi Oke. kalau di Jepang aliran gue lebih ke Fams. Fams apa tuh? Fams itu alter egonya dari si Haide. Haide apa sih? Haide tuh vokalis Laruku. Oh, oke. Nah, bikin band lagi tapi yang ngerock banget. Iya. Enggak bukan glamor. Iya. Nah, dia rock, pokoknya wah rock banget lah pokoknya gitu. Dik, siapa Dik yang meninggal Dik? Laruku? Banyak yang meninggal pelawak Indonesia. Bukan. Laruku. Lagi ngomongin Laruku. Laruku bang. Yang meninggal, Iya. yang meninggal Yang- Sakura bang, gitaris drummernya. Oh, yang gantung. Habis itu diganti nama itu kan. Gue sempat baca berita ya. Kalau nggak salah nih ya, dari situ tuh jadi terinspirasi orang-orang inian apa namanya? Jadi gara-gara mereka gitu. Bener gak sih? Oh, enggak juga sih bang. Enggak juga ya? Enggak juga sih, memang banyak sih. Tapi emang tingkat di sana tinggi banget sih. Oh tinggi banget bang, kan ada hutan ituan. Hutan ya? Hutannya tuh Aokigahara. Oh iya. Ya, tempat hutan spesial buat. Makanya biar nggak stres-stres kita udahlah Bang. santai-santai aja. Santai-santai aja Kita hidup, Bang. ngopi aja biar santai nggak stres ya. Bisa Mau bang. apaan lo? Boleh deh ngopi aja Kopi deh. warna apa? Kopi warna kuning aja deh bang. Kuning aja ya? Iya kuning aja nih. Yang mana? Ini? Ini boleh. Good day aja deh. Disebut. Kenapa disebut, Diki? Ya warna kuning aja bang, maksudnya gitu. Maaf bangku, maaf. Maaf. Iya. Iya. Ini kalau gitarnya mau ditaruh juga boleh, Dik. Asal masih mau main lagi. Mau apa lagi? Iya, gue demen nih. Masih mau. Gue demen nih. Ini biar berasa warung kopinya. Lu makan nggak? Mau makan? Mie goreng. Mie goreng. Iya. Warna apa? Ya kan nyuruh abang gue. Abang. Yang di sebelah itu bang. Saya cuma disuruh bang, udah dong bang. Abang maaf ya bang. Gue udah makan. Iya. Nah, di Jepangan lu mulai suka dari kapan, Dik? Di Jepangan itu mulai suka dari semenjak awal kali bermusik. Pas punya pertama kali gitar listrik pertama, saat itulah aku suka di Jepangan. Ingat gak gitar listrik pertama yang lu punya apa? Chord. Oh, chord. Oke. Chord. Beli di Blok M. Blok M? Iya. Di Gramet, bukan? Bukan ada chordnya di Blok Oh, ada M. chord. Oke, ingat gak berapa dulu? 1,8. 1,8. Gitarnya busuk sekali. maaf, bukan bilang chord itu jelek. Iya. Chord yang standarnya itu mahal banyak banget. Iya. Tapi aku emang mampu beli Yang- saat yang itu. bang bawah. Yang segitu. Yang bawah. Iya. Suaranya. Aduh, malu deh. Jangan nyetem-nyetem ya. Nyetem emang bener. Tutup. Udah seujon aja sama yang punya chord nih. Padahal emang yang gitu dryernya ternyata kurang Pertama bagus. kali ngeband tuh udah langsung Jepang. Iya kayak gitu. Langsung. Kelas berapa lo ngeband? Setelah lulus bang itu mah. SMA. Setelah lulus SMA. Apa lagu yang dibawain apa? Itu Pegasus Fantasi. Oh ini. Iya. Makanya saya pilih kok abang tahu ini lagu pertama saya. Oke, Gitu. itu keren tuh. Berarti pas ya. Kok pas banget. Abang kayak observasi dulu gitu sebelumnya kayak Iya, nongkrong. sama- gue nanya guru lu, guru BK, Diki balik jam berapa sih kira-kira gitu kan? Kalau balik kemana dulu sih? Gue emang tanya segitu. Oh emang ini keren, dia ada observasi yang pedalam. Iya, pedalam banget. Terus Bang, bentar, abang makin begitu makin berasa bohongnya deh.
Makin berasa dia bang di hati kita bang. Tapi bisa pas-pasan gitu emang kayak gua abang kok minta lagu ini tiba-tiba gitu ya. Gitu ya. Awal emang pertama kali seneng atau happy sama di Jepangan itu pintu pembukanya adalah Pegasus Fantasi inilah gitu. Kiramiku seisaga. Apalagi kita nonton animenya gitu kan. Terus tiba-tiba jadi ini ketua apa ya? PJRI, Paguyuban Jerok Indonesia. Gede tuh, PJRI gede tuh ya. Iya bang ya, gede bang itu. Ada PJRI. Iya gitu bang, pegang bendera gitu kan. PJRI gitu bang. Keren. Pakai snare di atas Metro Minta. Nyewa kan Kopaja tuh bang. Iya gitu. Gue salut loh sama PJRI. Iya bang, iya. Maksudnya dan lu di situ ketuanya. Iya ketua di situ bang. 3 tahun. Bang udah mulai bohong lagi tuh bang. Tadi dimakan tahu yang itu bang, yang mau gopar lagi dimakan beneran tadi bang. Bukan PJRI. Apa? Itu official Jerox Stars. Jerox Stars. Itu dia. Fanbase-nya dari Jerox. Fansnya dari Jerox. Awal mulanya karena seneng Jerox. Jerox kan bukannya nama genre ya? Jerox. Kenapa jadi nama band nih? Bukan, nama bandnya dulu adalah dia sebenarnya Jerox Stars. Oh nama bandnya Jerox Stars. Jerox itu bukan Japanese rock, Jakarta rock. Oh Jakarta Rock. Oke. Gitu kan dia kan pernah ikut audisi apa segala macem, kumpul di salah satu momen di saat mereka lagi pada audisi satu band. Akhirnya udah kita ngumpul-ngumpul si Wima dulu gitaris sebenarnya. Siapa vokalnya namanya? Iman suara keren tuh ya. Suaranya suara Jepang banget ya, ngebas gitu. Oh, gitu. Suaranya ngebas. Udah. Iya. Nah, betul. Nah, terus kebelah. Wah, anjing. Lebu banget ini bener. Lebih lebu dari gua nih kayaknya. Kayak udah kebayang aja nih fantasinya kemana gitu. Badannya kebelah gitu. Iya bener sih. Gitu kan gila tebasannya. Enggak, gue nonton karena emang zaman itu kan di RCTI hiburannya itu. Kayak Kamen Rider, terus Kamen Rider Satya Berjaya Hitam tuh kalau nggak salah sore bang. Iya. Yang khasnya tuh yang kalau nggak gimana lagunya? Tokyo Oena no Ashika no Shino Kami. Betul. Teret Suzuki TS naik Belalang tempur. Belalang tempur. Kalau udah canggih lagi pakai trosektor. Yang bisa buat tabrak musuhnya. Iya, mana ada giniannya tuh. Kalau trosektor itu RX Robo. RX Robo, RX Bio. RX Bio itu pangeran kesedihan. Iya, keren kan? Kalau RX Robo pangeran kemarahan. Bener. Iya, ada RX King pangeran kelebihan. Encong deh kan. Abang berarti nonton juga dong itu. Nah, karena kecilnya emang kayak apa komik-komik kan suka baca. Bah, abang gitu. juga baca komik-komik ya? Iya. Komik yang abang ikutin apa? Kung Fu Boy. Terus habis udah gede jadi Blackshot. Chinmi, Quill Diary. Wow, Chinmi keren. Terus habis itu Blackshot. Terus apa lagi ya? Dragon Ball. Nah tuh banyak versinya tuh. Iya, udah apa yang Dragon Ball di GT kan yang gede kan. Banyak versinya tuh. Gue udah ngikutin bang, udah terlalu banyak itu. Biasanya gue baca di teman gue yang rumah orang kaya, ya gak? Aduh kok sama ya? Bener gak? Iya. Saya datang cuci kaki dulu. Siapa orang kayanya temen lu? Niko. Anjing Niko? Iya. Yang rada putih orangnya? Betul. Ya itu dia gue juga. Orang kaya semua ya, iya bener. Kita bisa ngeliat update komik tuh dari orang-orang kaya. Iya dari orang kaya, baca. Atau biasa nongkrong di Gramet. Ya enggak? Oh nongkrong di Gramet. Di jongkok lihat. Sepik-sepik gitu. milih-milih padahal baru baca gitu. Kalau misalnya ada petugasnya, lu udah pernah naruh gitu ya? Iya gitu. Gitu. Bersih-bersih. Gimana ya? Keren, gitu. keren. Bongkar lemari gitu kan. Udah mulai berlebihan. Oh iya. Masa masih kecil bawa obeng, masa? Aku sama kayak gitu juga bang. Udah pura-pura ngebaca juga gitu. Saking kepengennya tapi nggak ada duit dari nyokap gitu, nggak dikasih. Akhirnya ya udah seneng-seneng aja. Numpang di Gramedia. Tapi happy saat itu karena saat itu kita nggak kenal manga. Belum ada manga. Kita belum kepikiran buka internet, kita baca di manga yuk, nggak. Karena kita yang tahu kita kalau mau baca komik ya di komiknya gitu. Bahkan gue juga kecil nggak ada, gue nggak tahu, nggak mengenal kata anime gitu ya. Udah komik aja gitu kan. Wih, komik sama bilangnya dulu nonton kartun. Nonton kartun. Padahal dua mazhab yang berbeda. Iya, ini anime. Anime Iya. gitu. Bilangnya anime Pak anime sih. Anime.
Anime? Kan bahasa Jepang. Oh, bukan anime. Iya, ada yang bilang anime, ada yang anime sih, Bang. Oh gitu. Terserah mulut orang sih, kalau setahu aku bilangnya anime. Anime. Iya. Lu pernah ke Jepang, Dik? Ada udah 2 kali, Bang. 2 kali. Dreams come true. Wih. Apa yang lu lakukan nih? Kan pasti banyak wishlist nih. Ke Jepang harus ngapa-ngapain? Apa Yang yang lu pasti lakuin? saya turun dari bandara dan saya sujud syukron berarti. Wih, kayak beda rumah. Betul. Oh. Alhamdulillah. Ditegur deh masuk security. Ayo, malu katanya. Iya, Bang. Aduh, malu. Tapi pakai bahasa Jepang tuh ore wah. Artinya apa tuh malu katanya. Saking senangnya. Kemana aja? Aku pertama kali kemana, Bang, Jepang, Bang? Asakusa. Asakusa tuh ada apa? Kota pertama kali di Jepang ada, Bang. Di Tokyo. Tokyo. Daerah di Tokyo. Enggak, ada namanya tempat apa tuh di sana? Kuil. Oh, kuil. Kuil Asakusa. Oke. Itu kuilnya memang bagus banget itu ibaratnya tuh kuil dari mana tempat wisata lah, tempat wisata. Oh, yang orang-orang. ada lonceng gede. Idih, abang betul Bang yang orang Itu. pada foto di depannya. Iya. Yang ada sirennya gede tuh. Bener. Sirennya sungkar apa nggak salah? Bukan. Siren. Pasti gentong. Ya. Bunyinya serak. Suaranya serak. Kamu lagi. Rindu lagi. Ambil teh aku. Iya. Iya itu udah terinspirasi dari suara robotnya Power Ranger. Iya. Apa? Iya gitu. Iya, Bang. Robotnya Jordan. Iya yang Robotnya panas soalnya, Bang. Jordan gue pikir dulu apa, Bang? Jordan akuarium. Ya kaca itu kan, Bang. Muka doang. Iya, Muka doang kan. Gue mikirnya dulu, Iya. akuarium gitu. Makanya kalau di akuarium di rumah gue tuh fantasi gue masih kecil gitu ngeliatnya. Wah, Jordan hidup nih di sini gitu. Iya, saat itu akuarium. gue mikirnya gitu. Iya. Nah, di Jepang itu gue pertama kali ke Asakusa, Bang. Oke. Iya, itu baru pertama kali ngeliat dan gue happy banget tuh kali pertama itu sore kalau nggak salah tuh gue nyampe Jepang tuh. Lu habis itu kemana lagi? Jalan-jalan besoknya, wah muter-muter ke Ueno, kemana lagi Iya. tuh ya. Terus lebih banyak makan sih sama gue. Makan sama beli apa ya, oleh-oleh yang banyak. Habis 1 koper lagi terus nambah 1 koper gede gue buat oleh-oleh doang. Gue tuh pernah ke Jepang Abang? ya. Kemarin tuh kalau biasanya kan ada kerjaan-kerjaan kan. Nah, Iya. ini sengaja nih sama Green Boss kita mau main Gitu, coy Bang. Mariko. Oke. Kita bikin itinerary ke Museum Tai. Ada cuy Museum Tai. Ada cuy. Ada iya. Agak Pas berbeda datang, ya. pas Udah maaf, abang kan berjam-jam ya, Bang, dari Jakarta ke Jepang ya. Sampai sono pengen ngeliat tai apa sih, Bang? Kalau abang di Indonesia juga kan ngeliat kan itu mah. Emang pengen aja. Iya. Terus udah nih kita ke Gimana penasaran, abang ngomongnya gimana? Kita ke Museum Tai yuk gitu. Museum Tai yuk gitu. Ayo pas Museum Tai. Tapi pas datang tuh agak mengecewakan. Hah? Karena tainya tai plastik. Gue kira tai beneran gitu kan. Ya kan aneh kan? Aneh Karena gue kan ngeliatnya suka Toro kan. Wah gitu. Gue kira tuh kayak gitu. Suka Toro. Ternyata mainan saja, Bang. warna-warni. Replika. Oh replika. Replika Iya aja. salah. Gue kayak Salah. kecewa. Gue Kok kecewa? Kok kecewa? Kan itu bau juga. Kayak gitu kan, kayak ada monster-monsternya gitu-gitu kan. Terus ada, mohon maaf, yang bisa dimakan juga kan dalam bentuk. Bener. Dan gue ninja experience. Ninja experience. Iya, jadi udah jauh-jauh dik. Jadi mencoba menjadi ninja. Kita tuh bayar tuh lumayan mahal. Satu orang kalau nggak salah, Oh, iya. kalau dirupiahin tuh 700 ribuan lah. Oh iya, Nah, gue 3 mahal. orang nih. Mahal tuh. Pas datang, kira-kira ninja kan, kayak ninja warrior gitu-gitu kan. Oke. Pas datang, tempatnya setengahnya ini deh. Kecil banget kafe. Udah gitu yang ngajar, yang masaknya orang Indo. Jadi Ya. kan kafe. Ya Kita ampun. ngobrol sama orang Indo. Gue bilang beda sama gambar deh. Oh, nggak Tapi terbayang. diajarin shuriken gitu diajarin. Oh, surikan yang lempar itu Iya, diajarin. Terus yang supit-supit tuh tup. Diajarin bener, juga. Bang? Iya. Iya, diajarin. Katanya kan itu ada ini racunnya. Iya, cuma itu enggak cuma kayak plastik doang. Pup, gitu keren sih. Nancap ke bancoy kak? Nancap, meninggal. Mayatnya masih di sana dia di Jepang belum dibawa ke sini. Padahal coba gitu kan langsung udah. Dia tinggal aja pulang dia begini. Tempel gini aneh gitu kan. Aslinya dia pakai racun itu loh, pakai racun kodok. Kodok. Kan. Iya. Pundaknya kodok kan? Iya. Jadi pas diambil kodoknya kayak gimana sih gini. Ini kodok. Dia Lagi kodok. diam. Lagi diam. Saya mau ambil racun di Racunnya, kodok. Pundaknya dong. pundaknya. Set, nengok nih. Iya. Komunikata. Main komunikata. Kodok. Iya. Aku mau ambil racunnya nih. Iya nih, punggung nih. Kodoknya.
Ada coba mau ikut. Iya. Pundak saya pundak. Kodok nih. Kodok nih. Taruh di hutan. Saya mau beracunnya nih. Ambil racunnya nih. Punggung kodok kita taruh. Itu colek nih. Colek. Set. Kodoknya nengok gitu. Set. ATM saya tinggal Oh, udah 200. kendam. Udah kendam habis kesedot tuh duitnya kan. Kodoknya jadi kodok miskin. Iya, kodok kokin. Kokin kodok miskin. Asik. Tapi seru lah Jepang ya. Seru bang, gue menyenangkan banget tuh dari awal datang sampai pulang sampai akhirnya gue menentukan untuk tahun depannya gue harus datang lagi karena ini baru setengah dari setengah dari ekspektasi gue yang terbayar karena gue masih pengen kesini bahkan di tahun kedua kesana gue ngerasa semua tempat udah gue datengin terus gue sama manajer gue ayo kita random. Kita naik aja kereta, abis itu naik kereta kita ngasarin aja udah aja kemana lah kita sasarin deh kemana. Gue nyasarin aja pas gue turun ke bawah, turun keluar dari dari kereta, gue ngeliat anjing, gue udah nyasar padahal kok tempatnya masih tetap enak ya gitu. Iya. Gue nemu pohon sakura yang gede banget gitu. Lo tau nggak yang pusat thrifting di turunnya tuh di stasiun apa gitu? Total thrifting semua tuh. Itu juga boleh tuh. Shimokitazawa apa sih namanya? Iya, Shimokitazawa namanya. cuma mahal juga cuy. Iya, thrifting di sono kayak di sini baru bang. Iya, maksud gue cakep gue bilang semuanya cakep gue bilang. Iya. Emang di orang gue bilang, bang ini saya katanya. Bisa pakai bang. Bisa pakai bang. Namanya orang buru-buru kan gue main gini-gini aja. Ternyata orang itu bang. Gue waktu itu ke Jepang Airbnb. Depan itu ada pijet-pijet gitu kan. Terus gue penasaran nih. Kok kalau kan ada harga. Yang gambar cewek. Iya, kan ada harga. Kok kalau pagi murah, kalau malam mahal gitu kan. Gitu bang. Iya, harganya ganti-ganti cuy. Ganti-ganti? Iya, itu sebenarnya tuh apa sih plus ya Dik? Enggak bang. Enggak plus. Yang gambar cewek itu enggak plus yang gambar cewek gitu kan. Abang mikirnya plus ya? Enggak plus gitu. Cuman itu kan kadang ada restoran yang cuman dia nanti ditemenin makan dengan pakai baju seksi aja, tapi abang enggak boleh pegang. Oh. Bukan yang nemenin ngapain? Buat yang gini ya. Terbalik. Bukan. Dia nemenin makan doang gitu? Iya, ada yang nemenin makan aja. Ada yang dia nanti di tengah-tengah kita makan, ada yang dia cuma joget. Gitu. Tapi abang nggak boleh pegang. Kalau pegang juga nggak boleh sebenarnya. Iya. Udah cuma nikmatin aja tadi gini. Orang Jepang kan nomor gini gitu kan. Pulang dah. Udah, itu doang. Gitu kita. Udah kita makan. Udah mahal lagi ya makanannya. Udah bahkan ada ya kalau di Shinjuku atau di Harajuku kan ada yang pakai baju yang seksi banget tuh. Iya. Mohon maaf yang pakai baju kayak hampir kayak bikini. Iya. Bawain selabar. Bener. Itu bukan plus. Itu apaan? Itu cuma ya makan tapi ditemenin sama dia pakai baju itu. Ya suka kita turun kereta tuh di stasiun suka jebar-jebarin flyer. Iya, pakai baju Harajuku gitu. Ada flyer tuh, nanti ada restoran apa segala macam. Itu sebenarnya bukan plus. Itu cuma temenin. Ditemenin aja gitu. Ntar orang kan pada seneng. Iya, dituangin minum. Udah. Mungkin bagi orang sono tuh itu hiburan kali ya. Oh iya, Bang. Iya, gitu. Kalau kita kan ngapain ya? Ngapain kalau nggak di makan diri ya? Makan diri aja makin ribet tuh kita lagi mau nyuap joget. Yang mana sih jadi nikmatinnya kan? Iya bang, susah. Iya, Dik. Makanan udah jadi, Dik. Udah jadi, Bang. Enak ngobrolnya kita deh. Menjaga. Gue perlu pakai pakaian seksi nggak Dik? Buat ngasih makanan nih? Bang, kalau gitu saya jadi nggak enak makan bang. Jangan gitu bang. Iya. Makasih bang. Lu pernah experience masuk ke tempat itu Dik? Udah tahu sebelumnya kan gue browsing. Iya, karena setelah gue browsing gue tahu itu cuman sekedar ya hiburannya kayak gitu-gitu ya udah buat apa ya gitu. Tapi kalau yang mau ke tempat lendir pun ada sebenarnya gitu di dekat Shinjuku di belakang Ikebuturo apa? Ikebuturo. Iya, betul. Itu kan kalau itu mah udah bener dah yang di pinggiran jalan. Iya, yang di depan dipajang kan. Iya, gitu. Oh, bahkan ada yang di pinggiran jalan juga, Bang. Itu yang wisata lendirnya. Ntar dah aku WhatsApp dah. Gitu bang, aku tahu juga tuh ada tempatnya. Tapi gitu. Jepang emang ngangenin sih tempatnya. Bang. Makanannya kayak menurut gue tuh cuma di negara itu yang kalau kita nunjuk asal-asalan tetap enak bang. Itu yang gue nyasar juga, gue sama manajer gue masuk ke satu kios kecil gitu ya di tempat itu. Yang khasnya tiap sore di Jepang tuh banyak orang yang
pulang kerja dengan pakai baju apa ya, jas gitu. Iya. Terus mabok gitu. Oh iya. Gitu. Tawa. Tawa. Ini orang gajinya berapa ya? Maksudnya tawa. Dan gua Tawa mabok gitu kan. Dan pemandangan kayak kan di Mac di sana kan kalau nggak salah tuh tutup jam 2 atau jam 3 ya. Betul, Bang. Iya. Nah, banyak banget orang tidur di situ. Ternyata buat nungguin kereta pertama. Iya. Karena taksi mahal banget. Gua baru tahu. Nih kok pakai jas pada naik kereta. Ini ya, manajer pakai apa ya, kemeja sekelas manajer atau segala macam kan mereka lebih memilih kereta. Ternyata emang taksinya mahalnya Mahal banget. amat, Bang. Kita juga salah milih taksi mah buset. wah, gue pernah tuh dari Kismin itu Amerika. bisa. Salah apa? Bukan salah sih. Gue baru tahu bahwa dari Amerika nih transit nih. Gue ke bandara Jepang kan ada 2 tuh, Haneda sama satu lagi apa gitu kan. Iya. Nah, terus ke Jakarta, gue langsung harus ke bandara yang satu lagi. Oh iya. Iya, jadi gue ngeliat tiketnya, pantesan tiketnya murah. Ya Jadi dari ampun. Amerika ke Jepang, ke Haneda. Nah, dari Jepang ke Jakarta ke bandara yang satu lagi nih. Narita. Berkata Soekarno. Narita, Iya, benar. Saya dari Haneda ke Narita naik taksi 3 juta gue. Abang mendingan udah ketinggalan aja pesawat. Mendingan abang jalan di Jepang aja udah kalau gitu mah. Pas supirnya seneng. Oke seneng katanya. Pagi-pagi dapat 3 juta sih. Ada tolol dia. Nggak tahu dia. Abang waktu itu berapa orang? Itu Sendiri. Oh sendiri. Sendiri. Ya, kesian banget abang sendiri itu mah mahal banget bang. Iya 3 juta. Aku aja kalau di sana mah udah ngindarin taksi karena menurut aku juga selain kita nggak bisa nikmatin Jepang banget gitu kalau di mobil karena khasnya Jepang adalah ting dong. Iya. Shinjuku. Iya. Shinjuku. Gitu. Shinjuku. Terus apa? Sumitsu. Iya. Itu mah kayak ini ya mesin air ya. Sumitsu. Semburannya kenceng. Sedotannya kuat, semburannya kenceng. Basah deh kata dia gitu. Tapi di Jepang nyasar itu enak banget karena Di Jepang nyasar enak ya bang. pertama mungkin terlihat ribet ya stasiunnya ya. Tapi kalau kita sehari aja udah tahu semua tuh, udah enak. Tahu sini. Lama-lama kita di Google Map udah apal bang, gitu kan transitnya atau warna provider keretanya juga kita tahu. Perusahaan-perusahaannya ternyata banyak bang ya, ada perusahaan orang luar negeri juga naruh di situ saham namanya ada Ginza Line, ada yang warnanya merah, hijau segala macam kita lama-lama apal tuh. Bener. Dan kalau gitu. ke Patung Hachiko itu pasti kiri kanan orang-orang bahasa Indonesia semua. Betul bang. Kalau ke situ. Patung Haji Kabon nonton apa? Foto juga. Apa? Foto juga. Foto juga si Wancoy kan pengen Wancoy. Iya. Udah anjing foto sama anjing itu makanya. Iya. Abang nemenin lagi. Apa? Abang nemenin dia. Nemenin. Abang baik banget sih. Biar turis banget. Oh iya. Orang foto sama anjing. Itu menurut orang kan. Wah, anjing foto anjing mah. Anjing nih, anjing gitu. Tapi ada satu cerita. Waktu itu gue nongkrong di dekat Hachiko kan, di smoking roomnya kan, kayak halte gitu kan. Yang kotak kecil itu di tengah-tengah dekat lampu merah. Iya, itu kalau nggak salah pertama kali ke Jepang, apa yang kedua gue lupa deh. Kenalan sama cewek, dia minjem korek kan. Cewek Jepang. Set, kok bahasa Inggrisnya bagus banget nih. Oh iya. Gitu. Terus gue tanya, kok bahasa Inggrisnya bagus banget. Oke, gue tuh mantan suami gue orang Amerika, kata dia. Oh pantes. Lah terus dia. lu kerja di sini kerja apa? Oh gue punya toko coklat, ada 3 di Tokyo, di mana gitu kan. Oh seru banget, ngobrol-ngobrol berlanjut. Kita minum yuk. Berlanjut bro. Berlanjut, gila. Nah jadi di Kok bisa sih, Shibuya itu tuh belakang ada kayak hidden place gitu lah. Lu ngerokok titik dulu kari nggak? Malah Jepang Jatuhnya eksibisionis. Itu eksibisionis. Amit-amit. Gila bang, kok bisa di sono di minum Jepang kenalan sama cewek terus malamnya berlanjut kok bisa? Minum nih. Set. Umurnya tuh 6 tahun di atas gua. Oke. Iya. Little bit mature lah ya. Bener. Udah sedikit dewasa lah ya. Bahasa Inggris jago segala macam. Jadi kalau ngomong tuh nggak jadi halangan lah. Oke. Abis minum-minum, gue disuruh mampir dan gue baru tahu ada namanya Love Hotel. Ya, Love Hotel cuma 6 jam gitu. Oke. Ini di YouTube nih, grafiknya udah begini nih.
Orang udah banyak nyepetin ke sini. Langsung ke sini. Hotel 6 jam, harga 1 juta. 1 juta Iya. per malam. Masuk nih. Oh, seperti yang di film-film ya, gitu. Set. Masuk kamar mandi, kan kamar mandi kecil-kecil kan, Jepang kan. Bahkan bathtubnya tuh kecil banget. Betul. Set, gue ke bathtub nih. Set. Kok pas Jepang gue gini-gini klek. Ada satu tombol, lampu-lampu dari bawah keluar. Terus ada disco Jepang. Wah, langsung ngedrop, gue bilang, wah ini anjing ya, apaan bathtub begini nih. Disco Jepang ada lampu-lampu. Disco Jepang. Iya, Di bathtubnya. Di bathtubnya. Lampu-lampu keluar, ada speakernya cuy. Ada speaker di sini di bathtub. Asal ada Osan Horek di sana. Ada Ica Cello. Edison man. Parah, Bang. Edison yang gila bang. Parah bang, gila. Sonorek. Bete gak lu? Pas keluar lu pencet ada keluar gitu aja. Iya, coba ya udahlah. Akhirnya udah pagi Udah. cabut. Pagi Ya. cabut akhirnya. Namanya siapa bang? Kalau nggak nih, lu berkenan gitu ngasih tahu gue. Ningsih apa siapa gitu. Mohon maaf siapa namanya? Itu TKW kali kalau itu mah. Gue lupa nama itu. Nah di saat kejadian kayak gitu berarti ya Wawan dan kawan-kawan nyariin dong. Enggak, itu beda bukan sama Green Boys. Oh beda. Beda. Udah lama banget. Oh beda. Iya, udah lama beda. banget. Mungkin 6-7 tahun yang lalu lah. Tapi setuju ya bang, asik ya bang di sana ya bang. Asik. Terus setiap harinya lu nikmatin gitu kan, lu jalan di. Maksud gua tuh lu nggak masalah kalau lu jalan kaki di sana kan? Enggak, sama sekali nggak berapa. Kita ya 10.000 langkah. Iya, betul. 20.000 langkah udah kayak Iya, udah biasa gitu. Betul. Sampai gue akhirnya pengen masa tua gue di sini deh. Oh iya bang. Iya. Pagi-pagi bangun ngajak jalan anjing Jepang tuh siapa namanya? Shibu, Shiba Inu, Inu. enggak. Siang-siang ngasah-ngasah katana, seng. Waduh, agak. Tadi yang anjing aku masih masuk. Kalau yang ngasah-ngasah katanya udah kayak ke pinggiran hutan ini kayaknya tinggalnya dia. Iya, betul. Iya, kayak gitu-gitulah. Sore tuh bikin arena sumo yang tanah liat di deg gitu. Di kotak-kotak dipadet-padetin, deg kayak ya kebayang gua. Kebayang itu ya, Bang ya. Hari tua gua. Ada gua. Tapi happy ya bang. Gue bangun tidur pagi dekat hotel itu kayak ada apa bang, sungai ya. Sungai itu gede banget. Gue suka banget tuh aktivitas pagi di sana tuh. Wih gila itu sehat banget yang lari pagi, yang jalan-jalan pinggiran itu nggak. Mohon maaf ya misalnya kalau dibandingin sama sini maksudnya nggak ada yang dagang, nggak ada yang apa karena mereka tahu mereka datang ke situ untuk sehat dan olahraga. Iya. Jalan aja, lari aja secukupnya. Abis itu udah, gue nggak ada yang nongkrong, nggak ada yang apa segala macem. Jadi pas gue bangun pagi keluar, manajer gue duluan kan ke situ. Kata manajer gue, lo cek deh ke situ. Itu tuh kalau pagi tuh enak banget vibe-nya. Bener nih, gue bangun pagi karena gue ke Jepang itu kan hampir seminggu lah ya, seminggu lebih lah ya. Jadi udah kedagingan lah di sana gitu. Bangun pagi kemana aja gue udah tahu gitu kan. Asli. Udah semuanya gue datengin tempat-tempat yang enak. Hingga akhirnya gue pengen kayak orang biasa lah gitu. Bangun pagi, turun hotel gitu, cuma pakai celana pendek. Kedinginan tuh bang, titik gue segini bang. Ke dalam lagi. Dalam mau mengkerut gue mau kecil banget gitu bang gitu. Kalau gitu besoknya gue pakai celana panjang akhirnya kan bang. Udah kecil banget gitu kan. Gue pengen olahraga gitu akhirnya. Akhirnya emang bener gue ngerasain vibe di pinggir sungainya itu, yang notabene sungai itu akan udah lama gitu kan. Ini tapi, wih, sungainya tetap bersih, terus nggak berbau. Orang kayak orang-orang pada jalan kaki, ada yang olahraga, dan yang gue amazed adalah orang-orang tua, yang nenek-nenek yang notabene kayak umurnya udah lebih di atas 60, 70, tapi dia masih yang Shoot, mikul air gitu. Satu kaki gitu kan. wah, gila. Iya. Pasir panas gitu. Zup. Wah, parah bang. Gila bang. Nah tuh di tengah-tengah ngomong itu suriken gitu kan kayak gitu. Nangkap lalat pakai sumpit. Bawa saus sendiri lagi. Dimakan. Parah bang. Dan orang-orang tuh sana masih kerja. Iya. Jadi kayak petugas-petugas kebersihan segala macamnya, kayak pegawai minimarket segala macam, banyak orang tua. Jadi biar mereka tuh ya ini apa namanya mempekerjakan lansia lah. Tidak ada batasan umur di sana. Selagi lu masih tua dan lu ngerasa kuat dan nggak ngecewain perusahaan, lu masih bisa kerja.
Iya, gokil sih. Kalau di sini kan bang, bang. Lanjut aja bang. Kalau di sini kan ya tua udah. Yang tua udah dirumahin, ibaratnya begitu. Dirumahin. Padahal sekali lagi apa ya, dilihat dari kekuatannya, dari umurnya kayaknya masih bisa. Iya. Kasihan dari keinginannya juga. Dan gue heran ya kalau malam tuh kerja, party. Tapi kalau misalnya malam Sabtu justru gila tuh. Parah sampai ya? orang mabuk di jalan. Sering banget. Malam Minggu tuh nggak terlalu rame, malam Sabtu. Oh iya ya. Iya. Lu pernah bokep gak sih? Yang 3 lantai, 4 lantai itu. Masuk, tapi gue di lantai bawahnya aja, gue nggak lantai atas. Makin ke atas kan makin gue bilang gue turun aja. Pegel bang. Pegel lu di bawah aja dah. Satu aja gitu. Gue teleponan sama Nikita waktu itu, dia mau nitip apa lah gitu pokoknya. Apa bang? Apa lu waktu itu udah gila tuh, bingung gue nih dong, katanya video call lagi. Yang kayak gini contohnya nih. Kacau bro, aduh. Abang ke situ? Tapi yang pas di Osaka. Aku ke situ yang pas lagi mampir aja di depan aku lagi beli sweater. Terus di depan tuh ada kayak seks gitu. Sex toys. Bukan seks, toko gitu lah gitu, shop seperti sex shop gitu. Ya. Tapi 3 lantai itu kayaknya. Ya, aku yang masuk yang di bawahnya aja gitu, cuma di lantai bawahnya aja ngeliat macam-macam gitu kan. Gue beli berapa kemarin ya? Beli banyak tuh 7. Abang jadi beli? Jadi lipstick yang apa ini tadi aku nangkepnya wacana mau cuma mampir loh. Dia beli saudara-saudara kalian. Lucu-lucuan. Jadi lipstick vibrator ternyata. Gitu. Iya, jadi bukan buat bibir. Bukan. Jadi aneh banget sih. Hanya terapi bel palsi loh. Terapi stroke. Iya. Lipstick. Iya, bentuknya kayak lipstick. Iya, vibrator. Buat oleh-oleh aja lucu-lucuan buat teman-teman. Oh gitu. Iya. Sekarang ada. Itu ada kabelnya kan, Bang? Enggak. Abang yang Bluetooth? Baterai. Bluetooth? Enggak, baterai doang dia. Baterai aja? Baterai doang. Baterainya kayak baterai jam gitu kecil ya? Baterai remote, tapi cuma 1. Oh gitu, Iya. karena bentuknya panjang pas ya. Iya, lucu lah. Pas gitu maksudnya. Iya. Iya gitu kan. Yang buat di situ dia kan? Iya. Buat di situ. Abang beli yang buat di situ semua? Iya. Sama yang itu yang karet-karet itu bang, yang ada gerigi-geriginya gitu. Iya. Gue ngeliat tuh bang, gue pegang-pegang tuh. Yang kayak lele, ujungnya lele. Oh yang kayak lele sangguri yang ada, iya. Gitu bang. Yang kecil ya, palanya gede gitu. Iya ada bang, iya. Maksudnya, itu bang maksud gue. Saat negara tidak membatasi warganya untuk melakukan hal-hal yang bisa nahan kreativitasnya, malah jadi sesuatu ibaratnya gitu. Iya, dan gue baru tahu ya di industri bokep Jepang. Ngeblur itu tuh ada size-nya. Jadi ada ukuran yang buat umur berapa dibeli, boleh umur berapa gitu-gitu, gue lupa deh ya. Pokoknya ada ketentuan. Kalau yang vulgar itu tuh tertentu doang yang boleh beli. Tapi kalau yang di mozaik itu tuh ada ketentuannya. Jadi tuh ada berapa, kalau nggak salah 2-3 cm lah mozaiknya itu tuh. Mozaiknya itu. Iya. Okay. Ada ketentuan blur dari standar Jepang. Si monokrobonya itu. Iya. Oh. Iya. Oh. Nah, aku jadi inget nih. Waktu itu aku sempat ke Heart of yang paling besar itu di mana ya? Yang dari Kang Dika kasih tahu. Kawasaki. Jadi itu ada Kailek bukan? Bukan, itu motor kali. Canda lu ya. Kawasaki itu, daerah Kawasaki itu ada Heart of Book of yang tempat barang-barang second tapi masih bagus. Itu yang terbesar se-Tokyo ya, kalau nggak salah ya. Oke. Gue masuklah ke situ. Ada di satu lantai gue lagi nyari, kalau nggak salah. Biasa gue nyarinya apa? Game. Stick PS apa segala macam kan itu murah-murah gila kan. Manajer gue nyari karakter gitu kan, mainan-mainan. Jadi ada satu blok. Jadi kan ini ada rak sepanjang ini rak. Pas gue lagi jalan rak, ada satu rak. Ibaratnya ada 2 rak begini nih, ditutup kain hitam. Gue mulai bertanya-tanya kan. Gue pengen tanya petugasnya nggak ada. Kuis. Kok hitam begini bang? Iya. Apa nanti ada yang nanyain ke gue, abang milih ini apa tirai nomor 1 kan? Ya ada bang, pasti bikinnya ke sana kan? Tapi nggak ada bang. Maksud gue harus inisiatif sendiri. Setelah gue pegang-pegang tuh tirai, ternyata di balik tirai itu ada tulisan 21+. Ada pasti. Pasti penasaran nih lo. Makin penasaran. Itu second. Iya bang, itu dalamnya ternyata berbagai macam filmnya bang.
Oh film. Film-film, foto-foto, terus ada. Bukan di Luo Second gitu kan? Bukan bang. Itu aneh tuh kalau di Luo Second tuh. Ih kebayang itu mah bang. Kalau yang bekas kebayang yang punya pakai dong gitu. Ini film-filmnya bang, film-filmnya semuanya mohon maaf gitu bang. Iya, set. Ada gak nih nama yang gue kenal nih gitu kan? Ada nih dia gitu. Ternyata nama yang gue kenal udah lama juga, pemain lama tuh dia kata dia gitu. Ada di situ. Ada di situ bang. Gitu tapi wah bos, bebas sih mau beli silakan aja gitu kan. Selama gue pengen nunjukin KTP kan atau KTP, paspor kan? atau paspor aja yang penting. Iya. Udah boleh cuman ya gue ngerasa kayak anjing ada tempatnya juga loh. Dan itu nggak jadi tempat yang kayak menjijikan dan itu nggak jadi tempat yang orang apa sih? Keluar dari situ kayak dasar lu apa lu biasa aja. momek lu nggak ada ibaratnya Biasa gitu ya. aja, Jadi ya udah itu kan memang udah disediakan nama tempatnya gitu. Silakan aja mau masuk boleh gitu. Mungkin nextnya sama prediksi mau bedain kesana lu. Pasti udah ada itinerary agendanya kesana ada. Wah boleh. Kemarin kan ke Lombok ya? Betul. Gimana cuy sekamar sama Desta cuy? Iya. Teman-teman yang masuk tuh dari siapa aja teman-teman masuk kalau malam? Iya banyak teleponnya mas. Ya misalnya dia all day tuh seneng ngobrol orangnya kan. Oh iya. Dia kalau ngobrol terus gitu kan. Dia tuh beda-beda lagi orang. Ya maksudnya kan ngobrol mau siapa aja. Iya, mau siapa aja. Iya, beda-beda apa-apa. Kerjaan. Iya. Dia rata-rata kerjaan sih. Iya, jangan pasti lah kalau Desta kalau ngobrol teman malam-malam kerjaan lah. Jangan mulu dong. Iya, tidur nih. Kerjaan lagi. Apa Desta nih? Tapi happy Pak di sana walaupun banyak intrik-intrik yang terjadi di sana. Karena memang banyak sekali gimmick-gimmick yang dimainkan oleh bapak-bapak tua ini. Capek gak cuy mengikuti gimmick mereka? Sangat melelahkan dan memalukan sekali. Crop top. Allahu Akbar itu dia Pak. Kalau aku mah belum punya anak nggak apa-apa. Bayangkan Andika Pratama Pak. Anaknya banyak yang udah mau SMA juga. Dia baru pertama kali ikut ya? Dia sama Dikta. Oh Dikta ikut. Kata Dikta gini, aduh karirku bermusik belasan tahun hancur katanya. Sosok ganteng yang dibuild dari awal ya gak? Gila, siapa yang gak kenal? Dari sweater luarnya kaos kerah gitu kan? Halah. Hancur. Dia kalau udah megang tele gitu kan di tempat blues. Iya. Gila. Gak peduli lu pakai crop top di sini nih. Pusatnya kelihatan bang. Dia pakai tuh? Dia pakai sama dia bang. Dia lama-lama girang mati gue. Ini kita gila kan ini. Gua aja setengah-setengah masih gue dia udah. Gila. Yang pakai kayak si Desta juga pakai? Dia masuknya prediksi. Oke. Kalau jadi selain prediksi kan bikin klub lagi namanya Bedain. Iya. Nah, Bedain itu isinya termasuk gua, Regen Degel, Boris, Pak Dikta sama Andika itu dia baru masuk. Dibedain. Oh. Betul. Kita bikin tour bareng itu namanya prediksi. Bedain gitu. Ronald udah enggak ya diprediksi ya? Prediksi Ronald udah jarang sekali kan lagi konsen di ituan mungkin partai atau segala macam gitu. Oke. Lagi di politik lah mungkin. Tapi nggak ikut kemarin. Nggak ikut. Nah sekamar tuh lu sama Desta. Gue sama Desta. Siapa aja? Gue sama Desta, sebelah gue Wendy sama Pak Andika Pratama. Oke. Sonolnya lagi itu ada Regen sama Jegel. Rispo itu bareng Vincent. Iya, itu bareng Vincent Okay. gitu. Kalau nggak salah Rispo bareng Vincent atau si Regen bareng Pak Vincent kalau nggak salah gitu. Jegel apa? Jegel itu Benigno enggak? Enggak ada mas, enggak ada ikut itu. Bukan prediksi ya Benigno. Enggak ada itu. Maaf. Situ kalau nggak salah sama Daus Separo kalau nggak salah. Masa ngaco terus deh, masa tiba-tiba ada Benigno kan nggak ikut. Tapi happy bang, gue baru pertama kali itu motoran keluar kota yang treknya itu misalnya 1,5 jam, 1 jam gitu bang. Terus view-nya, waduh, Lombok view-nya gila. Parah Lombok bang. gila. Jadi view-nya gue sempet ngerasain vibe yang berbeda. View yang pertama itu gue dikasih gunung, laut dulu. Laut dulu. Pinggiran pantainya kan nggak ada yang jelek tuh ya. Wah. Asli Lombok tuh semuanya spot bagus. Spot bagus banget bang, betul bang. Ini pertama laut dulu, abis itu lereng-lereng, abis itu gunung langsung yang tiba-tiba dingin gitu kan. Banget. Gila keren banget. Lu naik motor apa? Aku pakai Ducati. Ducati. Iya, Scramble yang 800. Itu motor dari siapa? Dari teman Paji.
Oh, disediain motornya tuh. Official dari official Ducati Indonesia, terima kasih gitu. Oke. Dia ngasih gitu, pas Iya. Kiki pakai ini, ya udah aku pakai ini deh gitu. Akhirnya pas aku wah kayak aku pengen beli Ducati deh kayaknya deh. Gara-gara itu. Widih, Iya. langsung beli dong nih. Tagline kan aku udah bikin sendiri kalau Apa Ducati aku. Aku Ducati kau menjauh. Oh, Ducati. Itu Ducati. Itu Ducati. Gue belum ada motornya, aku udah bikin tagline nih Ducati Indonesia nih. Aku Ducati kau menjauh gitu deh ya tagline-nya. Semua pakai Ducati berarti ya? Beda-beda bang. Kalau yang ada Pak Dika tuh pakai BMW gitu-gitu kan. Ada yang pakai kebanyakan sih Harley ya. Iya. Ada Softail, ada itu Fatbob segala macam gitu. Kalau Andre kalau nggak salah bawa motor sendiri ya mereka ya? Iya, motor Iya. sendiri. Iya, Towing lah. semuanya Nggak rata-rata mungkin banyak dari towing. Jakarta ke sono. Ha-ha. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kemarin tuh motor gue dipakai sama Raffi karena mereka tuh Dedudas tuh kan. Dudas ya, iya bang. Iya lagi ke mana gitu gue Yang lupa. Kelompok deh. juga kemarin nih. Kelompok juga ya? Kelompok juga, Dudas. Temanya kan Honda Win semua kan. Iya. Nah si Raffi pakai Honda Win gua. Oh iya, pakai punya bang. Iya. Udah minjem. Minjam. Terus Berapa video- hari dipakai sama Raffi bang? Kalau nggak salah 3 hari 4 hari lah ya. Oh iya betul, Dudas. Itu sama berarti sama lu. Jadwalnya bareng. Enggak, Dudas Harinya? duluan bang. Oh, oke. Habis itu baru predain. Makanya beberapa tempat ada yang Pak Desta udah duluan ke sana gitu maksudnya. Iya. Udah ketemu lah gitu. Pak Desta gitu. Lah udah tahu Pak gitu. Ada juga dia kuncian di sana mah. Ada. Itu capek gak sih cuy ketika lagi ngelawak kayak aduh gue pengen nggak ketawa boleh gak sih? Enggak bang, semuanya happy sih. Iya. Semuanya ada, tapi ada kalanya kayak misalnya waktunya untuk istirahat, Pak Haji nggak bakalan ganggu lah kayak gitu. Tapi tetap diteleponin. Ya lama-lama kita ngerasa kayak ganggu deh, udah ganggu banget ibaratnya kayak gitu. Tapi lu pernah lagi ketawa-ketawa bikin orang ketawa terus kayak anjing gue fucked up lah gue pengen nyendiri dulu gitu kan? Pernah lah. Ada bang. Proses itu pernah lah ya? Pasti Ya kan? udah pernah. Karena di industri kayak gini-gini kan Sering bang. capek banget ya. Sering ngomong gitu. Kalau apalagi gue yang lebih ngerasain kalau di Lombok lah mungkin karena mungkin vibe-nya lagi yang gue bawa dari rumah adalah vibe-nya bukan kerja dan ini ibaratnya liburan Yeah. gitu, liburan bareng anak motoran. Yang sering terjadi adalah pas gue lagi reguleran di TV bang. Itu ngatasinnya gimana? Pada keluar aja dulu semuanya lah. Gue pengen gue ambil rokok, gue ambil teh manis anget, gue ke atas. Jadi di tas di Trans 7 tuh ada dak gitu di atas tuh. Jadi ruangan gue naik tangga lagi sedikit. Kabur dulu. Kabur aja dulu, gue nggak mau ngeliat orang, gue nggak mau peduli lu ngomong apa, Iya. gue nggak mau peduli hidup gue gimana, gue pengen habisin konsen di rokok gue sampai habis sama teh manis gue, udah itu aja dulu. Gua Recharge lah ya. Iya recharge aja dulu kayak. Nggak tahu ngawang itu recharge menurut gue sih. Iya, Gue iya. nggak konsen ngomongin konsen mikirin diri gue, nggak konsen mikirin orang lain, Iya. nggak mikirin istri gue, nggak mungkin apapun gue bodo amat. Pokoknya yang penting gue habisin rokok gue gue konsen di rokok gue aja. Habis itu tarik napas dalam, udah, ayo kita ngelawak lagi, matiin lagi. Itu gue nanya, bahkan gue juga sering ngalamin sih. Terus gue nanya kayak Surya ke teman-teman gitu kan, mereka tuh bahkan Surya tuh butuh pelukan gitu-gitu. Ya. Dia meluk si Andika, Wendy gitu-gitu Ya. kalau lagi capek gitu Ya. kan. Dia kabur kalau gue lagi kerjaan, lagi nge-MC apa segala macam. Aduh, gue nggak pengen ketemu manusia, kabur dulu. Ya. Itu sangat diperlukan sih. Nah, that's why ketika ada berita di sosmed, ada orang bilang misalnya, artis ini sombong ditegur, pelawak ini sombong. Wah, parah sih, men. Gue ngerasa bahwa kayaknya wajar deh. Dia mungkin ketika lagi capek menyendiri, ketemu sama orang. Momennya bang. Momennya nggak pas sih bang. Kita kayak ya gitu, jawabnya seadanya gitu. Iya, betul. Kayaknya itu wajar aja deh. Nggak apa-apa. Terus ada komen-komen, wah itu kan ketika lu menjadi seorang public figure, lu harus Lu terlihat sempurna bisa di orang-orang. sempurna, betul. Tapi kan manusia cuy ya. Iya bang, betul bang. Kita kan ada kalanya kita pengen ibaratnya nggak senyum atau kita pengen kita capek lelah kita seharian full kita senyum untuk semua ibaratnya. Iya. Ibarat yang gue kadang-kadang supaya kayak sempat mikir gini, anjir kotak ketawa di badan gue tuh kayaknya udah rusak deh mas. Gue juga nggak tahu, kadang-kadang gue suka ketawa yang kenceng banget sama hal-hal yang ibaratnya anjir ini nggak bisa diketawain, tapi Iya. gue ngeliatnya wah ini lucu banget ya, akhirnya gue ketawa sendiri ibarat gitu. Gue lagi mikir kadang kotak ketawa gue tuh kayaknya sama otak gue kayaknya udah terganggu juga ibaratnya gitu kayaknya. Nah beda ini gimana tuh cuy? Ketawa kerjaan sama ketawa nggak kerjaan. Gue suka ketawa sama hal-hal yang dipandang orang itu nggak lucu. Contoh? Orang mundur
terus jatuh. Itu lucu ya. Itu lucu sih. Itu lucu. Orang makan capek nih. Gue pernah ketawa ngelihat bini gue kepedesan. Lucu tuh. Iya. Gitu-gitu. Lu ngakak. Dia maksud gue kocak banget, masih lucu banget kayak gitu. Itu semenjak itu gue ngerasa ini gue gangguan ini maksud gue. Gangguan gue beneran ya bang. Tapi emang kerjaan kayak lu apalagi di industri TV segala macam. Rentan tau yang gitu-gitu. Gangguan-gangguan kamu kayak jangan gitu. nguatin aku dong. Kamu nolak dong gitu. Iya bang beneran. Gue ngerasa kayak bener kayak lu bilang kayak Pak Surya tuh butuh pelukan apa segala macam. Ya betul juga kadang kalau ketemu Surya kan gue manggil dia tuh Bang Bat. Gue doang ya dari seluruh temen gue manggil dia Bang Bat. Bat tuh. Ada ceritanya. Pak Surya manggil Wendy. Manggil Wendy tuh Bat. Bat apa? Sahabat. Oh. Wendy juga manggil Pak Surya namanya Bat juga. Bat gitu. Kalau lagi bertiga nih ada gua, ada Wendy, ada Surya tuh kalau bulan Ramadan kan biasa di belakang. Bat. Jadi bat gitu. Jadi bat sana bat sini. Jadi kan gua kebatan tuh. Bat gitu. tapi bat gitu. Bat. Akhirnya udahlah gue panggil dia Bang Bat gitu. Dua-duanya nengok. Hah? Kayak gitu kan. Ditentuin akhirnya Wendy Bang Bat 1, Surya Bang Bat 2. Ribet kan gitu. Iya betul. Tapi sekarang Mbak Wendy gak mau dipanggil Bang Bat, tetap aja Mbak Wendy yang Surya gue panggil Bang Bat gitu. Ya, yang panggilan Bang Bat tuh cuma Surya ke gue doang. Gue udah ke Surya doang manggil Bang Bat gitu. Nah tapi kan ya balik lagi ya kerjaan kayak gitu kan rentan ya. Iya. Tapi kan kita harus tahu dik. Kayak gini deh. Lu dibayar sama TV untuk performa ya. Siapapun yang bayar lu untuk perform. Mereka kan nggak tahu. Yang datang nonton lu kan nggak pengen tahu lu lagi ada masalah apa enggak. Iya. Gue pengen nonton Diki, pengen ketawa gitu kan. Iya bang. Tapi ada kalanya kayak gue nggak bisa lagi depan TV nih untuk ketawain. Ngakalinnya gimana tuh sebelum perform? Lagi abis banget nih. Drain energi parah gitu. Oh sering banget itu bang, bulan Ramadan biasa gitu tuh udah kering banget otak gue tuh di bawah gitu udah kering banget tuh. Kalau gue mah udah kalau udah begitu cuman ngobrol aja yang penting. Ngobrol standar, jangan ngobrol lucu, jangan ngobrol yang arahnya ada punchline-nya. Ada kalanya tuh kalau yang gue udah capek banget gitu kan, terus ada yang ngejokes. Sorry bang, kan kita tahu jokes kita kayak gimana ya, berarti ya. Kita masih bisa dua-duanya nikmatin nih bang. Karena dua-duanya standarnya di sini jokes kita ketemu, karena kita ketawa. Karena ada ya satu orang yang misalnya yang coba, ini. Udah nggak lucu banget tuh. Aduh gak lucu lagi. Aduh tapi gak lucu harus banget. Respon apa ya? Tapi harus gue respon apa, dia pakai seragam lagi, ada petinggi-petinggi situ juga ibaratnya gitu kan gue. Aduh nggak kepikiran aku bang, gila. Gitu aja bang, udah tapi udah yang ayo capek banget dulu, bisa nggak udah nggak usah ngelucu dulu, udah mati gue gitu kan, mati gue udah nggak usah ngelucu dulu, tapi dia masih tetap ngejokes ya, kadang disiksa gue sama yang begitu bang. Kadang gue lebih disiksa bukan hal yang menyakitkan, tapi disiksa sama orang-orang yang ngerasa dirinya lucu di depan gue. Apalagi orang itu senior lagi. Wah itu complicated. Harus complicated banget, dan gua harus mengiyakan jokes itu seolah-olah jokes itu sangat fresh dan lucu sekali sangat kan. 2025. Wow, fresh from the oven, original from you. Gitu kan aku. Gila, gua akan catat ini dan aku pakai di depan kamera pastinya dong gitu. Padahal itu yang jokes 91, 92, awal-awal tahun 85 tuh lucu. Terus dipakai lagi dia ngerasa wow, maksud gua udah dong, maksud gue kalau gue tuh ada masanya di saat kayak ngobrol normal aja dulu gitu. Bisa nggak sih ngobrol normal layaknya orang aja, kayak orang aja gitu, nggak usah ditungguin lucunya ya kan? Biasanya semakin kita kenal sama kayak gue mau Wancoy sama Riko, kalau ketemu ya nggak bakal ngobrol lucu juga, paling handphone ngobrol seadanya, ya kayak gitu. Temenan udah lama pasti kayak gitu kan. Iya kayak gitu yang kita butuhkan lah. Iya gue juga lagi ngobrol Wendy sama Pak Surya segala macam, lebih ke ya ngobrolin keluarga berarti. Bang gue gimana ya gue, ya nggak ada lucunya sama sekali berarti. Udah ngobrol yang tentang ngomong sedikit. Siapa yang lo anggap sahabat dari semua patah-patah kerja lo? Pak Surya, Pak Wendy, Pak Haji, semuanya open banget. Tapi kalau untuk curhat cerita apa segala macam keluarga, terus yang gue rasain lebih ke Bang Surya sama Pak Wendy. Oke. Sekarang lagi kalau ngobrol sama Pak Surya tuh kayak lega ya. Setelah ngobrol sama dia, beliau tuh kayak punya apa ya, gift from the God gitu, setelah ngasih wejangan kayak buat gue pribadi ya. Lebih nyaman aja di hati gue, kayak lebih lempeng. Masuk nih. Masukannya masuk nih. Nggak judging nih orang nih, nggak judging nih gitu kan. Bukan judging gitu. Segini. Dik
Iya, Surya lebih masuk lah. Iya, gitu lebih masuk lah. Wendy juga gitu kan. Tapi kalau sekarang juga Surya lebih untuk kasih solusi dalam hidup atau segala macam premis yang sedang terjadi dalam hidupku kayaknya. Wah, Surya tuh. Surya lah, oke lah gitu. Sekarang acara TV apa aja, Dik? Aku BTS sama OTW. Sama OTW. Iya, OTW itu yang ngobrol. Itu stripping berarti? Enggak sih bang, itu cuma tayang tiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Syutingnya tapi sekalian seminggu berapa kali satu gitu? hari full tuh bang, 4 episode. Itu tuh bang hari Kamis tuh ngebul. Belum lagi lu yang di luar tuh di YouTube juga ada. YouTube ada bang gitu sama. Iya YouTube Yang Maniki udah. Maniki udah gak tuh, udah selesai enggak tuh ya? 3 season kalau nggak salah ya. Bang ya, Maniki tuh 3 season ya? Iya 3 season. 3 season itu lumayan lama tuh bang, Maniki. Terus banyak banget. Lu pernah ke partai-partai itu nggak sih, politik-politik ngisi? Partai politik gitu pas kemarin lagi Pilpres kampanye segala macem itu banyak tuh tawaran tuh bang. Tapi gue memang gue dari dulu sama manajer gue pokoknya kalau ada tawaran yang sifatnya warna jangan deh gitu. Aku takut banget walaupun kita bukan buzzer tapi pasti cuman enggak gue Diki cuman stand up doang di acara partai yang warnanya ini gitu, warna putih berarti gitu kan. Cuma stand up aja tapi dokumentasinya ada. Nanti ketika suatu terjadi sama si partai itu pasti kok blow up deh. Dikit pernah main deh ke sini. Kalau komik-komikan ngambil aja nggak apa-apa. Ngambil aja gitu. Tapi apa-apa. aku orangnya nggak mau nambahin lagi permasalahan dalam hidup gitu maksud aku. Dan aku tuh kadang-kadang suka overthinking di satu momen sama hal-hal yang kayak begitu. Kayak ngeliat kayak secara mentality aku belum kuat seperti Kiki Saputri. Iya, Marcel, Kiki Saputri udah mulai ketika kesalahan di dia tapi dibawa-bawa keluarga yang lain. Aduh, males tuh. Anak lu tuh anak haram. Aduh, gitu-gitu. Anak itu padahal yang salah ngomong Kiki, tapi anaknya digituin. Maksud gue belum siap sih ada di momen itu. Iya. Gue belum siap ada di momen itu ya dibawa-bawa anaknya dikata-kata. Kayak orang Kiki kayak Marcel tuh kuat juga ya. Lu kalau ngeliat DM Kiki, parah gila lu bang. Maksud gue yang dia ngupload yang adalah salah satu ini apa yang rezim kita blunder gitu kan. Yeah. Kiki ngupload apa? Ramenya itu masalah itu. Ibu saya di Kiki lagi ngupload foto sama anaknya berarti gitu kan. Kalau Kiki mungkin nggak terlalu maksudnya nggak terlalu nyebur kali ya. Beda sama Marcel kan udah terang-terangan gitu kan. Nyemplung basah begini udah dia mah. Bahkan lu pernah bikin statement bahwa komika yang menghamba gitu-gitu. Yeah. Itu Marcel ya. Apa lu ngomong apa sih Dik? Kalau kita hidup jangan menghamba, hiduplah dengan karya. Oke. Karena suatu saat kalau orang itu udah nggak suka sama kita mau kerja apa? Iya benar. Bagusin attitude kita di. Iya. Ya aku nggak mau kerja di TV. Ya terserah sok mau kerja di mana, dimanapun kita attitude bagusin, disiplin, datang tepat waktu. Penting. Itu doang penting ibaratnya kayak gitu kan. Kita jaga attitude kita mau kerja di mana. Kalau kita lagi diseneng-senengnya sama orang gede, silakan aja ikutin terus. Mungkin anginnya lagi ke elu. Tapi suatu saat ketika anginnya udah berhenti, orang itu suka sama orang lain yang lebih lucu dari lu, mau ngata apa? Iya benar. Ya mau kan lu ada di keteknya dia. Tapi kalau lu punya bikin special show, lu punya karya sendiri, lu masih aktif di komunitas, digital download lu ada segala macam, lu hidup baik, lu sendiri. Dari situ. Nggak dijengkalin lo sama orang ya. Asli. Gue jengkalin lu. Lu kalau gue udah gak demen lu kemana coba? Iya. Udah ikut sama gue. Di saat momen-momen yang gak jelas apa segala macam udah tidak mungkin untuk stand up lu. Stand up. Aku pernah juga nge-MC segala macam sama Uus. Iya. Segala macam di acara salah satu ini produk lah kecantikan gitu. Tapi emang gitu sih kalau misalnya ya gue nggak jago lagi. Gue melihatnya ya skill Marcel tuh orang-orang bilang nggak jilat ya. Tapi lo butuh skill untuk bisa deket kayak gitu kan. Iya. Gue bilang wah gila gue nggak bisa lagi kayak dia nih susah. Ada siapa orang gede siapa gitu terus ngekor terus segala macam sampai kita di apa yang itu gue nggak bisa lagi skill gue nggak bisa di posisi itu gue nggak bisa kadang-kadang awkward gue ngomong apa nih gitu kadang-kadang awkward gue itu butuh skill yang baik itu maksud gue kayak gitu ya gue pribadi gue sama Marcel mana ada berantemnya berarti gue masih ada hubungan baik kok segala macam kemarin juga dia tiba-tiba ngomongin gue Bang Diki abangku aku minta izin ya gitu izin kenapa Marcel silakan aja ini Kang Sule minta nomor kamu. Iya gak apa-apa kasih aja gitu Kang Sule gitu kan. Ya udah kasih aja nggak apa-apa ya ngobrol gitu Kang Sule pengen ngajak main ke
YouTube ya? YouTube-nya dia. Kebetulan aku nangkapnya salah saat itu. Dia ayo atau main ke YouTube aku pikir yang di Tambun ya. Ternyata yang di Subang. Oh dia ada tuh yang live itu ya? Yang live itu gue ternyata itu gue udah iyain aja. Terus ketemu lagi di tempat Haji Andre kan, Ki ayo atau main ke YouTube aku, katanya. Ayo siap tuh kan, gue pikir gue masih di Tambun adalah main aja kita mah Kang Sule, kita mah besti. Udah sih ayo kita ngelawak, ayo bareng siap. Bener Ki ya, mau tanggal berapa? Mau tanggal ini Kang Sule. Tanggal ini. Ya udah yuk ditunggu ya katanya. Nih Ki pasti kasih Google Map gue pencet. Aduh Subang tuh emang. Aduh jauh sekali nih. Aduh kacau, dan aku mau nolak nggak enak bang maksudnya. Kacau deh. Aduh. Kejebak. Tapi nggak apa-apa. Happy karena dari Subang aku ke Sumedang. Aku main ke Sumedang itu. Ada acara lagi. Acara launching resortnya punya keluarga. Keluarga lu? Iya. Abang nanti kapan-kapan aku kasih itemnya. Oh keluarga lu punya resort? Iya kemarin baru. Wih, gimana? Di Sumedang. Lu orang berada juga deh Ki. Emang gua kaya banget anak. Abang jangan gitu bang. Saya kan miskin bang itu kan. Abang kan bisa nanya. Abis itu mah menggiring opini namanya. Selama ini orang tapi saya miskin kan. Emang beneran miskin bang. Ini sebenarnya punya suaminya kakak. Apa resort apa? Resort namanya tuh Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Dew, embun ya kan? Iya. Dew. Namanya Mountain Dew bang. Gimana gitu. itu? Pertama di Sumedang. Oke. Dari keluar tol Sumedang itu cuma 12 menit bang. Per malam berapa? Paling mahalnya di sana tuh range harganya cuma 1,5, itu lu udah dapat glamping yang bagus sekali. Kamar mandinya di dalam, ada TV segala macam, kasurnya di luar. Ngapain lo? Oke deh dipindahin deh. Pagi-pagi kuyup penambun. Oke deh di dalam deh, semuanya di dalam bang. Tapi tempatnya bagus, view-nya oke, walaupun tidak sedingin mungkin Bandung ya, Dago segala macam. Gitu ya? Lembang tidak sedingin Lembang, tapi buat gue tuh dinginnya cukup lah, sejuk-sejuk merinding gitu kan. Itu namanya SSM, sejuk-sejuk merinding. Itu bang namanya bang. Mountain Dew namanya. Abang nanti aku kasih ke sana ya bang. Abang bisa ajak tim segala macam gitu Nanti aku kasih SOW-nya ada banyak. Suruh ngepost berapa? Bakal 2 kali bang. Attendance banyak. Story berapa, feed berapa, reels berapa? Itu dia bang, gitu bang. Nggak bang bohong, pokoknya abang happy aja di sana. Yang penting abang udah mau nyampe sono, Dik udah seneng banget dah. Iya Mountain Dew ya. Mountain Dew ya bang. Ntar dikasih habis ini. Kapasitas berapa orang Dik? Kalau total? Kapasitasnya? Oh total apa kita tuh punya hampir 21 kabin yang berbeda. Ada hotel dan ada glamping. Betul. Jadi semuanya karena kontur tanahnya itu turun ke bawah begini. Jadi semuanya akan dapat view. Biasanya kan kalau di tempat-tempat lain view-nya gunung, view-nya kamar orang, atau yang satu lagi view-nya laut. Ini enggak. Lu dimanapun lu dapat view-nya bukit-bukit dan gunung itu semua indah. Dan kalau malam itu kayak di Bandung tuh Bukit Bintang lah ibaratnya gitu. Iya. Yang banyak gemerlap. Jadi view-nya itu yang khas itu adalah kayak malam itu kalau view-nya lagi bagus, antara langit dan bukit di sana tuh kayak jadi satu satuan langit gitu. Sini langit, bawahnya langit gitu. Karena di bawah itu kayak kelihatan langit, soalnya itu pemukiman Sukabumi kota. Sukabumi kota Sumedang. Kota Sumedang di bawah tuh kelap-kelipnya nyambung sama langit-langit yang di atas gitu. Jadi kayak luas banget gitu. Langitnya gitu. Nah itu ya view yang kayak menurut gue tuh mahal banget. Dan itu kali pertamanya kemarin juga ada Bapak Dodi, Bapak Bupati Sumedang juga udah datang ke situ. Iya. Sampai sekarang masih nginep di sana. Udah pulang kali bang. Gua kira aneh banget bang, udah punya keluarga. Ya udah, gitu langsung balik kali. Enggak, langsung balik. Keenakannya juga tetap aja kan besok kerja besoknya juga. Boleh minjem kolek? Nah, boleh. Nah, makasih. Boleh. Aduh, kita kesana deh. Boleh ya bang, buat abang ntar kasih deh. Iya. Habis ini kita kasih. Mana? Mountain Dew. Mountain Dew teman-teman jangan lupa. Gue main ke Mountain Dew, main ke ini dong, Salon Diki juga. Wih, jadi tamu dong gua. Perhatiin juga dari tadi abang belum opening cuma nyanyi. Opening tuh kayak gini, selamat datang di Salon Diki, kami cantik, obrolannya asik. Itu baru tuh opening itu bang. Itu baru opening. Wanco ya? Wanco belum. Oh belum. Iya katanya dia kemana aku udah minta kayak aku malah di callin sama dia.
Iya, ayo dong, sabar. Kita udah sibuk kata dia. Udah berapa episode nih? Salon Diki. Oh, udah season 2, Bang. Season 2 ya? Iya, udah Wih, season perpanjang nih. Perpanjang, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kreatif. Udah. Bang Aldi terima kasih. Bang Aldi, terima kasih banyak Bang Aldi. Iris Bella. Kak Iris Bella, semoga makin berkah, rezekinya makin pokoknya makin banyak umur dalam kebaikan pokoknya keluarganya. Iya bagus deh. Ngejilatnya bagus deh. Ngejilatnya bagus kok. Iya. Bawahnya ada khas garage kan, mobil-mobil. Di bawahnya, aduh, mobil-mobil kita. Ada Sandi gini. Aduh, apronnya aku ada terus Iya, gitu. Salon Diki. Salon Diki, keren. Ini bukan salon-salon yang notabene tuh salon-salon gimana gitu. Ini salon-salon tempat kita memperbaiki diri dengan cara apa? Dengan cara ngobrol. Kebetulan aku jujur, aku baru ketemu tadi tuh. Baru ketemu tadi kepikirannya sebetulnya kayak filosofinya apa salon ini ya, karena salon identik dengan memperbaiki diri, mempercantik diri. Ini mari kita memperbaiki diri, mencantik diri dengan introspeksi. Baru nemu tadi. Baru aja kali ini. Makasih bang. Gara-gara Bang Gopar jadi ketemu nih kita. Iya, makasih bang. Oh, ini apronnya Dik. Apronnya gitu yang kita pakai. Kamu juga pakai enggak? Lampu tidak usah. Oh, nggak usah. Cukup aku aja karena aku di situ posisinya adalah menggantikan karyawan yang setiap aku datang itu pasti karyawannya lagi makan siang. Iya. Karyawan aku sampai sekarang nih Mak, aku jujur aku nggak pernah ngeliat karyawan aku kayak gimana tuh nggak pernah. Pokoknya aku datang dari awal buka aku yang kerja pokoknya itu sendiri ya. Aku yang buka, aku yang kerja, aku yang Ini bertanya. masuk season kedua. Season 2 alhamdulillah Bang. Ntar kita main dong situ dong. Abang gak pernah main dong kesana ya kalau ada waktu abang lagi Iya, sibuk. aman. Iya kayak gitu ya. Aman always siap Terus Sandi. rencana ntar kita pengen ajak si Wancoy juga ngobrol. Iya. Kita yang kita highlight, kita buat dan kita pengen ngomongin abang di situ. Kayak gitu. Tapi makanya udah minta izin sama abang Nggak duluan. apa-apa. Itu Nggak apa. Selain ngomongin gue pasti kalian ngomongin kan. pasti. Mari. Nah, itu. Ya, gitu. Biasa kayak gitu mah Bang, pasti ada. Ini korelasinya antar Diki sama Wancoy kuat lah di situ. Nemu banget di situ ya. Pas nemu pas. Asal jangan dipakai aja nomor telepon yang ada di HP lu. Jangan. Kita udah stop. Jangan. Stop kapan Dik? Tahun berapa Dik? Udah lama banget, Bang. Kemarin. Baru dong. Baru itu kali. Oh, lama. Iya. Lama. Wancoy kan udah lama juga Wancoy. Wancoy Udah itu lama. 2000. Yang gue tahu ya 2017. Enggak. Iya, benar Iya, dia. 2017 ya? Dari sekitar tahun itu Iya. tuan yang waktu zaman-zaman event-event gitulah gua kenal sama dia. Iya. Tapi Ada emang di event-event apa? kata Cing Abdel, kata Wancoy, emang bener Dik ya, untuk berhenti tuh jangan main sama orang-orang yang sama. Iya. Yang itu make aja. lah, yang make lah. Iya, betul. Cabut aja udah nggak kenal Iya. sekarang nggak apa-apa udah. Iya. Bener gitu. Betul. Lu juga ilangin tuh temen-temen lu tuh. Tergantung kitanya pribadi. Kadang-kadang kita masih suka bersinggungan, tapi kalau kitanya bilang enggak ya enggak gitu. Di saat kita bilang enggak udah enggak. Wah lu kuat, Wancoy nggak bisa tuh. Keringetan tuh, kalau ketemu sama orang dari udah keringetan tuh. Oh, padahal masih jauh ya radius berapa Iya, kilo gitu kan. iya. Lu kenapa keringetan? Iya, Wancoy di sini, dia di Mountain Dew misalnya. Oh, itu Jauh banget agak tuh. berlebihan kali itu. Itu enggak kelihatan kan itu, Bang. Iya. Masa bisa gitu aja deh. Iya, udah keringetan dia. Tapi yang gue bilang tergantung kita yang apa yang ngejalanin kita, yang bisa stop kita segala macamnya. Hasilnya yang kita rasakan ya kita sendiri, yang manage hidup kita ya kita ya udah. Buat teman-teman yang lagi megang bong sekarang, apa yang lu pengen sampaikan? Teman-teman, ada baiknya bongnya diganti yang plastik aja. Jangan yang kaca. Jangan yang kaca atau jangan usah beli karet ting-ding, takutnya kayak gitu. Teman-teman pokoknya kalau bisa daripada megang hal-hal yang negatif, mendingan kamu megang raket padel. Padel bro, kata Pak Vincent, padel bro. Kita berolahraga saja. Berhenti aja udah. Kayak gitu kemarin gue lagi kok happy banget main motor malah. Gue lagi keranjingan motor nih sekarang. Tolongin Bang, nanti bantu aku untuk merayu istriku. Aku bisa beli Ducati ini. Wish. Amin. Bang, kira-kira kan aku kan Mobil nggak pengen lo mobil? Pengen mobil apa gitu? aku baru beli Palisade. Berat, respect. Tahun berapa? Tahun berapa? 2025. Yang baru kan? Yang paling baru. Berispek 1,5 M bro. Hybrid 1,5 M.
mulutnya gak usah di highlight loh. Pajak mulutnya nih. Lumayan mulutnya. Bang, tapi gue terbarunya bukan terbaru yang 2025 ini. Aku yang XRT-nya. Oke. Yang full black itu Iya, segala iya, macem. iya. Baru di atas gua kan baru yang hybrid gitu. Oke, lu nggak hybrid, masih diesel. Masih diesel? Oh enak, Iya, enak, masih enak. diesel Ratnasari ya. Satu. Desi loh, ade. Ya tetap aja 1.2 lah. Iya 1.2. 1,2 M tetap aja. Mulut-mulutnya nih. Ngomongin harga nih. Itu Bang. Oh, lu Palisade. Dreams come Wih. true. Oke, mobil sebelumnya apa? Fortuner. Oh, lu demen yang tinggi-tinggi gitu, SUV tinggi. Iya, yang high seal gitu ya. Pokoknya dari tanah tuh nggak terlalu ceper banget gitu. Aku senang Fortuner aja. tahun? 2019 Bang. Punya kakakku yang Oke. punya Montendo ini. Aku Oh, bayarin oke. gitu 2000. Warna hitam juga. Warna putih. Warna putih. Baru sekarang 4 kali 4, 4 kali 2, 4 kali 2. 4 kali 2. 4 kali 2. 4 kali 2 gitu. Oke, VRZ berarti ya. Enggak di atasnya PR Seat. Berarti Belum GR dong. belum GR itu. Belum. GR kan 2020-an ke atas tuh. Masih Berarti aku 24. 2020 kali. Oh, udah 28 mesinnya? Iya, udah lah 28 mesinnya. Oh, 500 juta. Tadi mohon maaf nih perjanjiannya nggak ada nyebut harga. Makanya aku mau ngomongin ini. Itu dijual apa 2 sekarang mobilnya? Itu jual Bang. Oh, jual. Ada lucu Bang, itu kebetulan yang bayarin aku kan jual di punya temen lah kayak makelar gitu di Bekasi. Kan jauh ya, Iya. Jati Bening ke rumah gua kan tuh, di Cipondo kan jauh. Jual nih katanya gitu. Iya dah jual. Udah tenang, abis itu gua janjian sore ntar maghrib ada yang ke rumah kata gitu. Cepet amat Bang, dari Bekasi jam 4 jam setengah 6 udah ke rumah. Ternyata yang bayarin orang komplek gua. Iya. Maklaran temen lu. Bekasi jauh banget. Udah gitu gua tawarin langsung orang. Nggak ada potongan. Beda 2 rumah dari belakang rumah gua. Serius lu? Ini rumah gua, terus belok ke kiri taman, Wah, masuk lagi ke kiri, anjing. belakang rumahnya. Nah itu biar gua jalan kaki nyampe. Gua ke Nggak usah Bekasi pakai dulu. maklar. Udah ke Bekasi dulu dipotong lagi. Potongan manajemen. Iya, lumayan. Iya, lumayan 30%. Iya. Jadi gua bisa nawarin langsung. Lah Bapak tinggal di mana? Saya di Boulevard. Lah, mohon maaf dari Boulevard, rumah saya ke Boulevard mah cuma berapa ratus meter itu mah jalan kaki. Iya. Iya, saya dapetnya dari yang Bekasi. Gitu. ampun, dah paling bisa dah. Oh, dijual tuh. Dijual, Bang, Ganti akhirnya. Palisade. Palisade warna apa? Hah? Oh, warna hitam nih. Warna Palisade hitam, ya? warna Yang full hitam. black itu ya. Full black hitam XRT itu dia Bang. Kayak gitu. Waduh. Iya happy sih Bang aku punya itu happy karena aku bilang sama istri juga pengen banget punya itu. Jadi pas Lebaran tahun kemarin emang ada rezeki lebih udahlah gitu. Terus udah ini juga dijual. Banyak yang dijual Bang kayak rumah, tanah. Buat beli Palisade. Salah Dijual ya. semua ngapain? Berarti salah Jangan. itu ya. Aduh, udah jual tanah yang di Meruyung lagi aku Iya. jual. Oh, lu ada meruyung ada? Enggak ada Bang, Oh, nggak Enggak ada. Maksudnya jual tanah beli mobil Bang. Iya, tapi Iya. bentar lagi mimpi mau Ducati. Iya Bang, Iya. kan aku masih ngerayu nih, tolak Bang. Slamber ya? Yang Slamber ya? Bukan aku yang mau Ducati Monster Bang. Wah, 300 Iya. juta. Bahaya kalau sama dia. Semua harganya tepat. Aduh. Abang bohong dikit dong Bang. Kalau otomotif semuanya tepat sih makanya. Iya Bang, maksudnya itu kan kita kan beli ini Bang. Abang kan tahu kita kan cowok kan aku main di motor. Maksudnya Iya. itu kan emang sebuah keharusan ibaratnya gitu Bang. Kita kan nanti bisa ada rezekinya lagi dari situ. Iya, itu biasa bahasa yang buat istri ya, biar gak Ya ini maksud bersalah saya, amat. maksud saya ngomong itu biar istri saya nonton. Jadi kalau abang yang ngomong, kalau gue pada ngomong gue percaya gitu. Oke, gue ngomong ya. Yang pertama laki-laki itu harus punya hobi. Ah, yang bener Bang. Iya. Laki-laki itu harus punya hobi karena Iya, serius nih Bang. karena di sela-sela dia nyari nafkah buat anak istri segala macam, dia harus punya sesuatu yang memang dia benar-benar willing, effortless, dan dia happy. Makanya harus punya hobi. Harus punya hobi ya Bang Iya, gitu sesimpel kan. kayak main game apapun itu. Sesimpel itu ya Bang, Iya. agar dia bisa balance ngejalani antara kewajiban dengan Haknya. haknya dia yang Iya, senangi. iya. Oh, seperti itu. Iya. Iya. Kemudian ketika beli kendaraan, itu kan pasti kan harganya kan bisa nanti investasi. Oh, begitu. Apalagi yang rare. Lu beli 300, mungkin tahun depan bisa jual 3,5. Masa iya Bang bisa Iya. begitu? Iya. Guys, ini adalah omongan-omongan yang Iya. suami pengen banget diomongin buat istrinya. Aduh, Iya, iya betul. gue yang ngomong
ngomong tuh. Abang makasih banyak ya bang. Iya, Gitu maksudnya. sama-sama. Maksudnya dengan abang gini kan dia terbuka kan. Oh ternyata gitu. Bukan cuma sekedar kayak hawa nafsu lu aja tuh mah. Lu punya duit. Enggak kan bang? Enggak itu buat. Itu buat ya. Begini ya. Iya. Masih banyak, Buat Bang. istri-istri tuh, laki-laki tuh harus punya hobi. Takutnya dia ada otak mereka bang. Mikirnya lu punya motor bagus-bagus, lu kalau nongkrong buat pamer depan cewek apa segala macam gitu. Enggak lah. Aduh, Allah. Jauh-jauh itu. Jauh. Itu terlalu jauh bang. Iya Kita terlalu kesana. jauh. Ini kan buat Enggak. hobi kita. Iya Nanti buat hobi, happy. hobi happy di saat kita sudah happy maka kerja juga lebih ikhlas. Tenaganya Lebih keluar. lebih Extra keluar. power Iya, gara-gara extra kita power. happy seneng. Iya. Gitu. Aduh bang. Enak gak? Enak bang. Makasih banyak bang. Makasih banyak bang. Ini kan pasti dia nonton kan gitu Iya. bang. Gitu. Bener juga Gopar nih gitu. Makasih iya bener. Kalau Bang Gopar ngomong dia denger, dia mau otomotif dan dia ngomong dia tahu bener emang depaknya, emang bidangnya, emang passionnya bener dia gitu. Iya udah, gue gak perlu marah-marah lagi udah. Iya nggak usah. Next time gue gak bakal nanya harga helm berapa, harga pelek berapa. Gue gak akan nanya. Bang udah bang. Ntar dulu. Itu masih banyak yang disembunyikan bang. Masih banyak yang disembunyikan bang. Itu bang. Yang penting udah dapat approval ini ya. Jadi mungkin kamu di rumah lagi nonton yang sayang ya mungkin. Aku sih aku nggak mau ikutin ego aku beli motor baru segala macam. Tapi melihat statement dari Nak Gopar ini, sepertinya kamu harus terbuka lagi wawasannya bahwa ini bukan suatu keharusan. Iya. Tapi ini adalah instrumen penting dalam hidup seorang cowok untuk lebih semangat lagi mencari kerja. Betul. Ya kan? Perkara beli shock all-in harga 50 juta jangan ditanya. Helm 10 juta jangan ditanya. Maksud tuh buat kebahagiaan, knalpot 8 juta, 10 juta, 15 juta jangan ditanya. Udah hus. Bikini Bi. Gila. Makasih bang. Sekarang kita masuk ke STM. Jadi subscriber tanya, mari jawab. Wow, SMJ. Zah, Nayarzin, Bang Diki, apa rasanya ketinggalan pesawat terus naik kapal sendirian? Hah? Betul. Lu pernah lu? Iya kemarin prediksi kemarin. Lu telat? Iya ketinggalan. Ketiduran ya? Enggak ketiduran sih. Jadi karyawan gua telat nganterin gua. Oke. Dia pikir hitungan dia pas, tapi ternyata sampai sana ngejar-ngejar pesawat dan ketinggalan. Wah, gua marah banget itu sebetulnya. Marah banget itu gua. Pesawat tuh balik lagi gak? Kayak Madonna. Bener lagi. Gitu bang. Padahal gua sempet marah juga tuh. Gua pecat sempet. Paginya gue pecat, pagi gue pecat, terus malam gue telepon, tolong kerja lagi. Ya akhirnya dia udah kerja lagi, aku minta. Aku yang nangis tuh, bisa aku yang nangis. Aku yang kerja lagi kayak gitu. Iya, miss manajemen lah, miskalkulasi lah. Iya betul bang, betul. Gue udah bangun, dia mungkin ya karena dia tahu dia bawa mobil segala macam, secara hitungan nyampe nih bang. Ternyata kan kita nggak pernah tahu bandara algoritmanya tuh tiap hari selalu berubah. Apalagi hari libur bang, Macetnya apalagi kita Jumat. nggak tahu, ya. Nih bukan macet di jalannya, macet di dalam bandaranya itu. Bener. Udah kehitung lah, akhirnya gua telat. Tapi yang namanya janji, omongan cowok kan yang dipegang tuh omongannya. Iya. Gue bilangnya hari itu gue harus nyampe, apapun terjadi harus nyampe. Tapi nggak mungkin tiket nggak ada, segala macam ada. Kalau kita mau di situ ada. Gue mobil standby di parkiran nungguin gue pulang. Tapi gue bilang sama bini gue suruh cari tiket. Bini gue nyari, akhirnya dapetnya besok Sabtu. Gue nggak mau dibesokin, gue mesti sekarang. Gue tungguin, akhirnya dikasih kontak sama manajer Aji Andre. Gue tungguin sampai gue dapet di situ. Gue masih di Bami GM tuh sekitar 2 jam 3 jam lah, sampai 2 kali nambah gue makan bakmi di situ. Iya, akhirnya sampai ganti bukan GM jadi MM kalau nggak salah. Iya MM Juice ya. Akhirnya Dapat akhirnya. Akhirnya aku dapat. setelah berapa jam? 3 jam? Setelah 3 jam akhirnya gue dapat. Akhirnya kan gue dari pagi, dari jam 8, 9, 10, 11 jam setengah, jam 12 kurang dikabarin. Ada yang cancel tiketnya ke Denpasar nih. Aduh, ke Bali. Ya tapi harus nyebrang naik kapal cepat asal enggak ferry. Ya udah gue ambil nggak apa-apa. Wah itu sudden time itu. Kok nyebrang? Emang mau kemana? Ke Lombok. Oh iya. Dari Denpasar ke Lombok. Iya. Bawa koper gue. Masuk ke kapal feri umum. Udah pakai masker. Barengan sama truk. Iya. Kolbak. Ini gue artis sendiri. Wah. Tapi nggak apa-apa, gue pakai masker. Berharap nggak ada yang kenalin nih. Ini orang masuk segala macam. Gue naik ke atas, masker gue buka karena ngap kan. Salah satu awak kabin ngeliat gue, awak kapalnya, Bang Diki.
Astagfirullahaladzim, ada Bang Diki nih. Aduh. Tapi alhamdulillah Bang, privilege gue dikasih kamarnya anak buah kaptennya. Yang dimana pas gue masuk ke dalam, wih kamarnya bagus Bang. Ada anak buahnya di situ tiduran? Enggak Bang. Dia lebih memilih untuk menjaga keluar. Gue di situ tapi tempatnya tuh dingin gitu. Maksudnya ya layak lah buat ini. Teman-teman prediksi mah pas tahu gue naik kapal feri, anjir itu kan muatan umum ibarat gitu. Ya gue pribadi nggak masalah gitu. Nggak masalah. Yang penting gue nyampe gitu. Pas sampai di Lombok baru dijemput gitu. Nyampe malam dong berarti? Nyampe malam gue sekitar jam 2:30 baru sampai. Melewatkan acara beberapa dong? Ada acara yang beberapa gue lewatkan. Penyematan itu kayak misalnya pelantikan apa segala macam. Tapi gue pelantikan di besokannya. Gue sendiri akhirnya. Wah lebih gak enak dong. Terpisah. Lebih parah. Intimidatif semuanya kayak gitu. Tapi happy. Happy banget. Oke. Berikutnya. Verlita Febiola, Pak Diki ada kesulitan selama menjadi podcaster gak? Aku masih belum mengklaim diriku sebagai podcaster karena secara kualitas masih banyak podcaster yang lebih bagus dibanding aku. Tapi sekarang aku lebih banyak kayak bagaimana caranya untuk ngobrol sama seorang Diki Dip itu jauh lebih asik dibanding ngobrol sama orang lain. Itu pengen diciptain kayak gitu aja. Oke. Kayak Abang Gopar inilah. Jatuh tuh. Iya, gitu. Oke. Masih belum bisa dibilang podcaster, masih belum bisa sih kayaknya. Masih banyak belajarnya gitu. Ya host aja. Host biasa aja. Host. Iya, karena menurut gue ilmu podcaster itu aja itu masih another level of tapi emang communication sih. Dibilang podcaster, gue pun kayak ngerasa kayak aneh aja gitu dibilang podcaster pun. Oh iya Bang. Iya. Tapi yang informasi yang nyampe ke kuping aku nih suara-suara burung di luar. Abang tuh kalau masalah komunikasi dua arah itu masih terbaik loh Bang. Emang ngobrol sama Gopar tuh emang enak gitu. Rata-rata yang nyampe mohon maaf ya di kuping aku kayak gitu doang. Apalagi ngomong tentang otomotif. Udah tuh anak tuh tidur di bengkel itu. Karena emang suka ngobrol kali Dike. Ya, karena gitu. basicnya juga siaran juga kali. Mungkin Abang karena siaran bertahun-tahun ya Bang. Lu juga sama berdua dulu. Iya betul, Sigap 88 betul. Iya di Mustang. Ika Abang tahu. Nah. Sit down comedy lu bukan? Bukan kayaknya Bang. Bukan ya? Bukan. Yang acara sit down comedy bukan ya? Lu Sigap 88 ya? Aku Sigap 88 Bang pagi Bang gitu. Itu sebelum Uus. Setelah Uus sama Eno Bang. Oh yang ramean tuh. Iya, baru sama Bedu. Betul, Uut sama awalnya terus sebelum aku si Bedu sama Joshua, Bang. Oh iya, Joshua sempet. Joshua Herman, Joshua dia obok. Iya. Dia obok. Abis Joshua cabut gara-gara dia mau konsen ada program reguler di salah satu stasiun TV. Iya. Yang kebetulan bareng sama aku juga. Akhirnya udah Diki aja kata si Joshua. Akhirnya aku nemenin Bedu. Udah dapat lumayan lama tuh hampir 8 bulan kalau nggak salah. Pagi. Gimana rasanya siaran pagi? Bang mata ya Allah Bang rapet banget Bang, nggak bisa dia ngobrol sebenarnya itu kalau ada kamera saya ngobrol begini Bang, ya Allah ngantuk banget itu. Kalau musik lagi nyala saya tidur. Beneran Bang. Siaran pagi tapi happy aja gitu Bang bangun pagi itu. Ada pengalaman jadi siaran lah ya, penyiar radio betul, ya. Betul Bang. 8 bulan oke lah. Oke lumayan itu. Kalau aku sih paling happy adalah di saat akhir-akhir mau closing pasti aku tidur di situ sampai ketemu yang siaran siang bangunin aku tuh. Ayo bangun udah setengah jalan baru bangun aku pulang gitu. Karena ngantuk banget kan. Bawa motor kan saat itu masih bawa motor. Iya. Belum Palisade ya? Belum Bang, belum. Belum Ducati dong, motor belum Ducati. Belum nih Ducati Abang doain nih mudah-mudahan. Amin. Iya kan dari omongan Abang jadi ini yang di rumah terbuka. Iya. Tahu ada dealer Ducati yang akan ngasih diskon gede kan. Ya Allah amin, makasih banyak Bang. Udah siap untuk Ducati Indonesia. Tuker reels dah. Reels seumur hidup 4 tahun serius. Apa-apa Bang. Makasih Bang. Ya apa-apa Bang. Makasih Bang. Mungkin teman-teman Abang kali. Makasih banyak Bang. Oke, berikutnya. Ya. Adit put ada rencana custom mobilnya nggak ke Bang Gofar? Oh Palisade mah udah ganteng, ganti pelek doang paling. Pelek aja menurut Abang. Ganti pelek udah cukup ya Bang? Cukup. Interior dalamnya kayaknya udah nggak usah. Nggak usah. Lu pelek sekarang pakai ring 20 atau 21 lucu. Wow. Iya, ban lebar 8, ban 265, 55 ring 20. Cakep. Itu dia. Oke deh. Aku pengen nanti di kapan aja review. ntar. Siap sama Abang Iya, kita kalau ngobrol-ngobrol. mau konsul pelek. Siap teman-teman. Oke deh. Kan gua ada beberapa kenalan toko pelek kan. Kalau tuh bisa gue sambungin. Bisa Bang, itu Lalu tuker kayak- reels 2 tahun lu kan.
bang. Siap bang. Itu bang. Abang masih banyak. Makasih banyak bang. Iya, berikutnya. Ya, Bang. Tommy Sentra, Bang tolong spill inisial komika yang suka ke panti pijet siapa aja? Nggak mau. Di otak aku banyak banget ya kayak gitu. Oh, emang ada ya komika ke panti pijet ya? Setahu gue nggak ada loh. Ada. Ada. Mas ini bisa deh mancing-mancing. Mas ini jago deh. Aku nggak mau ya. Aku nggak mau kepancing mas deh. Nggak mau deh. Ada memang. Yang udah Terutama. nikah. Udah nikah tapi? Enggak. Ini nih kebiasaan komika yang kita lakukan dulu adalah ada istilah kita kerja kesehatan. Nah, kerja kesehatan itu adalah salah satunya ini. Pijat. Gitu. Tapi ini hal yang kita lakukan sebelum kita masuk era menikah. Oke. Ini yang dilakukan oleh komika-komika di saat kita masih bujangan, masih sendiri, baru saja naik ke permukaan, baru saja punya rezeki lebih. Bingung nih mau ngapain gitu. Ya kayak di kesehatan aja lah. Dah divisi kesehatan aja gitu. Urut-urut lucu gitu ya. Iya jangan narkoba, jangan apa itu aja. Iya, seger, bener. badan bugar, Iya. fresh dan kita akan tertawa lagi. Iya. Darah gading enggak? Hah? Masnya lama-lama kejawab dong kalau gitu. Bahaya. Mas tahu semua gerak saya di dunia hitam, Mas tahu semua. Ntar kejawab dah. Paling jago deh mancingnya deh. Ada lah ya Tommy. Ada lah, gading ada. Gading ada. Tapi pasti kalau toh memang ada itu dilakukan sebelum menikah. Jauh sebelum menikah pokoknya. Yang aku salutin buat teman-teman komika dimanapun Anda berada. Pokoknya teman-teman aku mereka komit sama janjinya mereka. Boleh bandel tapi sebelum setelah menikah mereka nomor satukan istrinya dan keluarganya. Oke, Tommy. Komika Indonesia terbaik. Ya, berikutnya Amano Keita. Sebenarnya ada apa sih sama Rigen? Kok seneng banget kalau bareng Rigen selalu nyubit teteknya Rigen? Iya, betul. Sebenarnya aku pengen nyubit tete-tete mbak-mbak tapi nggak mungkin. Yang paling terdekat adalah tete jari Serem, itu mohon maaf ya ada keinginan itu langsung aku hapus. Yang paling dekat Rigen adalah aja deh. Rigen aja gitu kan. Karena gemes aja gitu dia. Apalagi kalau buka baju. Retak-retaknya. Retak-retak semuanya. Ya Allah, retak gitu kayak gendar dia gitu ya. Kayak logo black metal ya. Iya. Font black metal. Iya, logo black metal parah deh. Tetenya kecil kayak nasi kucing gua. Jadi enak gitu-gitu. Gemes aja. Emang dari dulu aku gemes sama diri kan orangnya agak banyak tuh kan lemak-lemaknya. Jadi aku pegang aja gitu, gempal gitu. Tuh, gemes tuh. Gemes gara-gara lemes aja deh. Aku mah seneng aja. Iya. Berikutnya Seno Jiswara, Bang Diki. Kalau ngajak istrinya nambah pahala jalur enak-enak gimana ya? Bang Diki kalau ngajak istrinya nambah pahala jalur enak gimana ya? Maksudnya sunnah kali ya? Oh sunnah, ngajaknya gimana ya? Ngajak aja udah jadi istri. Udah jadi istri buat ngajak apa? Gak usah pakai kode-kode. Iya masa kayak Neng sibuk gak? Sama istri. Masa sama istri begitu? Tambah lu mau kemana Neng? Mau kemana? Gue meluk katanya begitu. Kan lu di rumah gue meluk pakai nanya. Udah jadi istri mah udah ya. Gimana sih nanya kalau istri mah gitu? Udah mau ngapain? Udah aja nanya. Kadang-kadang kalau udah lagi tidur kalau dia aku udah ketiduran terus mungkin dia kepengen, aku bilang sama istrinya, maaf ya aku capek ketiduran nih. Kalau pengen buka aja sendiri, kuncinya udah megang kalau begitu kan. Aku tidur aja udah. Ya buka aja diri gitu kan. Kunci dia megang semuanya. Mau buka jam berapa itu terserah ibaratnya gitu. Iya. Ngajak aja biasa. Ajak aja biasa bang, betul. Aduh ada biasa. aja. Nggak usah kode-kode sih kita kayak gitu. Ya, pulang buat Diki Divi dong mantap. Makasih ya bang. Diki, thank you banget. Makasih banyak udah bang. datang ke PWK. Nanti Siap. ganteng gue ke Sandik Salon Diki. Bener ya bang. Iya. Ada waktunya insya Allah abang main ke sana. Iya pasti dong. Siap, bang. Pokoknya gue doain Ducati Monsternya akan segera terpenuhi. Masih banyak abang ya Allah. Gitu kalau Iya. bukan karena abang mungkin yang di rumah saya masih berpikir kayak yang ego-egonya cowok gitu bang. Itu bisa di itulah. Makasih ya bang. Kalau Ya, aman. makasih bang. Jadi Aman. ngerepotin abang. Buat istrinya Diki, kalau Iya. Diki beli barang-barang mahal kayak sok tadi 50 juta, tolong nantinya ya. Sekarang belum beli. Oh iya, belum, Bang. Olin bisa gocap gitu kan. Bisa nyampe bang. Iya, maksudnya Nyampe. sebenarnya harganya nggak segitu. Ya. Bang udah tutup aja kan. Nanti lu bilangnya 2 juta aja shock ya. Iya begitu. Yang ini udah ditayangin juga kan. Thank you Diki, sampai jumpa di PWK episode berikutnya. Bye semua. Bye.